Suamiku menganggapku babu di rumah. Kugugat cerai dia di acara keluarga. Kubongkar perlakuan buruknya. Aku balas dengan menjadi wanita sukses pemilik showroom mobil. Senja itu selalu menjadi saksi bisu. Warna jingga yang merona di ufuk barat, memudar perlahan digantikan gelapnya malam, selalu mengingatkanku pada janji-janji manis yang terucap di bawahnya. Namaku Risa. Saat itu, aku adalah seorang profesional muda yang sedang menapaki tangga karir di sebuah perusahaan pemasaran multinasional. Kehidupanku teratur, penuh target, dan diwarnai ambisi. Aku mencintai pekerjaanku, hiruk-pikuk Jakarta, dan kebebasan finansial yang kumiliki. Namun, semua itu seolah memudar saat Mas Ardi hadir. Mas Ardi adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Pertemuan kami tidak sengaja, di sebuah kafe tempat kami sama-sama menunggu klien. Senyumnya ramah, sorot matanya teduh, dan obrolannya renyah. Dia memancarkan aura dewasa yang menenangkan, jauh berbeda dari pria-pria sebayaku yang masih sibuk dengan pesta dan ambisi pribadi. Mas Ardi berbicara tentang masa depan, tentang keluarga, tentang rumah yang hangat, dan tentang pasangan yang saling mendukung. Kata-katanya menawan hati. Bagiku, dia adalah manifestasi dari semua yang kuinginkan dalam seorang pasangan hidup. Setelah beberapa bulan berpacaran, Mas Ardi melamarku. Di bawah langit senja yang sama, di tepi danau buatan di pinggir kota, ia berlutut dan mengucapkan kata-kata yang mengubah duniaku. Risa, maukah kamu menjadi bagian dari hidupku, membangun istana kita bersama, dan menjadi ibu dari anak-anak kita? Air mataku jatuh. Aku mengangguk tanpa ragu. Saat itu, yang ada di benakku hanyalah kebahagiaan dan gambaran keluarga impian. Beberapa minggu sebelum pernikahan, Mas Ardi mengungkapkan harapannya. Risa, aku ingin kamu fokus pada keluarga setelah kita menikah. Aku ingin istriku yang mengurus rumah, menyiapkan makananku, dan memastikan semuanya beres saat aku pulang. Aku tidak ingin kamu lelah bekerja di luar. Nanti tidak ada waktu untuk mengurus rumah dan anak-anak. Aku terdiam sejenak. Pikiranku berkelana pada karir yang sedang menanjak, pada proyek-proyek besar yang menanti. Tapi kemudian, tatapan tulus Mas Ardi meyakinkanku. Bukankah memang inilah yang selalu kuinginkan? Sebuah keluarga yang utuh, dengan seorang istri yang mendedikasikan diri untuk rumah tangga? Bukankah itu adalah bentuk pengorbanan cinta tertinggi? Dengan berat hati, aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku. Bosku terkejut. Rekan-rekan kerjaku menyayangkan. Risa, kamu sudah sejauh ini. Kenapa harus berhenti? Tapi aku mantap. Bagiku, kebahagiaan Mas Ardi dan impian keluarga kecil kami lebih penting dari segalanya. Aku percaya, dengan menyerahkan karir demi rumah tangga, aku sedang membangun fondasi cinta yang lebih kuat. Aku membayangkan, Mas Ardi akan pulang ke rumah yang selalu bersih dan rapi, makanan lezat selalu tersaji di meja, dan senyumku yang akan menyambutnya. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hikmat. Aku mengenakan kebaya putih, Mas Ardi dengan jas yang serasi. Semua terasa sempurna. Aku yakin, ini adalah awal dari kisah dongeng yang selama ini kudambakan. Aku tidak tahu, senja yang sama itu, yang menjadi saksi bisu janji kami, juga akan menjadi saksi bisu perubahan pahit yang perlahan mengikis semua kebahagiaan yang kini kurasakan. Bulan-bulan pertama pernikahan kami adalah sebuah simfoni kebahagiaan yang sempurna. Setiap pagi, aku terbangun dengan senyum di bibir, penuh semangat untuk memulai hari. Mas Ardi masih sering memujiku. Masakanmu selalu yang terbaik, Risa. Atau, kamu membuat rumah ini benar-benar terasa seperti surga. Ia akan memelukku erat sepulang kerja, berbagi cerita tentang harinya, dan kami akan menghabiskan malam dengan obrolan ringan atau sekadar menonton film di sofa. Tangannya tak pernah lepas dari tanganku. Aku merasa seperti ratu, mendampingi raja di istana kami.
Aku menjalani peranku sebagai ibu rumah tangga dengan sepenuh hati, menikmati setiap detailnya, mulai dari memilih bahan makanan segar di pasar tradisional, merangkai bunga mawar di vas ruang tamu, hingga memastikan setiap sudut rumah berkilau bersih dan nyaman. Duniaku, yang dulu luas membentang di korporat, kini menyempit dan berputar manis di sekeliling Mas Ardi dan rumah yang kami bangun bersama. Namun, perlahan, ada pergeseran halus yang mulai terasa, seperti irama musik yang berubah kunci. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil yang kubiarkan lewat begitu saja. Misalnya, Mas Ardi mulai jarang menawarkan diri untuk membantu membereskan piring setelah makan, padahal dulu ia selalu sigap. Pujian atas masakanku mulai berkurang, digantikan dengan komentar-komentar kecil yang terdengar sepele namun menusuk. Kopimu kurang manis sedikit. Dek, kamu tahu kan aku suka yang kental dan manis? Atau, sayur ini agak hambar, ya? Mungkin kurang garam. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dia lelah bekerja, atau sedang banyak pikiran di kantor. Aku selalu mencari alasan positif untuk membenarkan perubahan itu. Pergeseran itu semakin nyata dan terasa menekan seiring waktu berjalan. Setiap pagi, aku adalah orang pertama yang terbangun, bahkan sebelum fajar menyingsing. Aku akan beranjak dari tempat tidur dengan langkah pelan agar tak membangunkan Mas Ardi, lalu bergegas ke dapur. Aku menyiapkan sarapan lengkap, nasi goreng kesukaan Mas Ardi, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk segar. Tentu saja, tak lupa secangkir kopi hitam pekat kesukaannya, yang selalu kubuat dengan takaran gula dan susu kental manis yang pas, sesuai permintaannya. Aku akan meletakkan cangkir kopi itu di meja samping tempat tidurnya, memastikan uapnya masih mengepul hangat, sesaat sebelum ia membuka mata. Suatu pagi, rutinitas itu terulang. Aku baru saja meletakkan cangkir kopi di meja saat Mas Ardi membuka matanya. Ia melirik cangkir itu dengan tatapan datar, lalu menatapku, tanpa sedikit pun senyum. Kopi mana? Dek, kok belum dibikinkan? Tanyanya dengan nada suara yang lebih mirip perintah daripada pertanyaan, seolah ia baru saja terbangun dan menemukan meja itu kosong melompong. Aku tertegun. Seolah ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara kami. Ini, Mas. Barusan saja aku taruh. Jawabku pelan sambil menunjuk cangkir yang masih mengepulkan asap tipis. Masih hangat. Mas Ardi hanya mengangguk singkat, tanpa mengucapkan terima kasih atau melontarkan senyum sedikit pun. Ia meraih cangkir itu, menyesapnya satu teguk, lalu menaruhnya kembali di meja dengan sedikit hentakan. Kopinya dingin. Kamu lama sekali sih. Aku kan sudah bilang, aku maunya kopi panas mengepul. Dingin? Padahal baru saja kubuat, bahkan uapnya masih terlihat. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang tiba-tiba meremas kuat-kuat dadaku. Ini bukan Mas Ardi yang dulu. Mas Ardi yang dulu akan berterima kasih. Bahkan jika kopinya benar-benar dingin sekalipun. Dia akan menghargai usahaku. Kejadian kecil namun menusuk itu menjadi titik awal dari serangkaian perlakuan-perlakuan yang semakin sering kurasakan. Aku mulai merasa kehadiranku di rumah ini hanya sebagai penyedia layanan. Bukan istri, apalagi pasangan hidup yang setara. Permintaan-permintaan itu semakin sering dan bernada memerintah. Risa, ambilkan remote TV. Kamu di mana saja sih? Risa, setrika bajuku. Kenapa belum disetrika? Aku ada rapat penting pagi ini. Risa, rumah ini kenapa kotor sekali? Kamu di rumah ngapain saja seharian? Apa gunanya kamu di rumah kalau tidak bisa mengurus ini? Aku mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Membersihkan lantai yang luas, memasak 3 kali sehari, mencuci pakaian yang menggunung, menyetrika tumpukan baju kerja Mas Ardi yang tak ada habisnya. Tidak ada bantuan, tidak ada tawaran. Jika aku berani meminta tolong atau sedikit mengeluh lelah, Mas Ardi akan membalasnya dengan kalimat-kalimat yang sama, diucapkan dengan nada meremehkan. Kamu itu kan ibu rumah tangga. Risa, memang tugasmu itu. Apa yang kamu harapkan? Aku juga capek bekerja di luar. Kata-kata itu, yang seharusnya terdengar normal dan sesuai peran,
justru terasa seperti stempel panas yang mengikatku pada peran yang ia inginkan. Sebuah peran yang merendahkan, bukan peran yang kubayangkan saat kami berjanji di bawah langit senja. Aroma kopi di pagi hari, yang dulu selalu membawa kehangatan, harapan, dan janji hari yang indah, kini terasa pahit di lidahku. Sama pahitnya dengan kenyataan yang perlahan-lahan merasuk ke dalam jiwaku, bahwa aku mulai merasa menjadi babu di rumahku sendiri. Rumah yang dulu kuimpikan sebagai istana cinta, kini mulai terasa seperti penjara yang sepi, di mana aku adalah satu-satunya narapidana yang bekerja tanpa henti, tanpa penghargaan, dan tanpa cinta yang tulus. Pagi-pagi yang dingin dengan aroma kopi yang selalu dituduh dingin, dan tatapan meremehkan Mas Ardi hanyalah permulaan dari sebuah pola yang kejam. Perlakuan Mas Ardi semakin mengikis habis sisa-sisa kebahagiaan, semangat, dan terutama, harga diriku. Aku mulai merasa tidak terlihat, seperti bayangan yang hanya berfungsi untuk melayani, bergerak tanpa suara, dan ada hanya untuk memenuhi setiap titah. Rutinitas harian yang dulu kulakukan dengan sepenuh cinta dan dedikasi, mulai dari menyiapkan sarapan yang beragam, membersihkan setiap debu di furnitur, mencuci dan menyetrika tumpukan pakaian yang tak ada habisnya, kini terasa seperti rantai baja yang dingin, membelenggu setiap gerak dan nafasku. Aku memasak, mencuci, membersihkan, dan menata rumah tanpa henti, bahkan saat tubuhku terasa remuk. Namun, di mata Mas Ardi, tak ada yang pernah cukup baik, tak ada yang sempurna. Masakanmu kurang rasa. Risa, apa kamu tidak mencicipinya dulu sebelum menyajikan? Aku sudah bilang aku tidak suka yang hambar seperti ini, keluhnya sambil mendorong piring makan siang dengan kasar. Pakaianku bau apek. Kamu mencucinya pakai apa? Apa aku harus mengajarimu cara mencuci baju yang benar? Bentaknya suatu pagi ketika ia bersiap ke kantor. Rumah ini berantakan sekali. Kamu memang pemalas. Apa gunanya kamu di rumah seharian kalau tidak bisa mengurus ini dengan benar? Desisnya suatu malam saat ia menemukan majalah tergeletak di meja tamu. Setiap komentar itu seperti anak panah beracun yang menembus hatiku, meninggalkan luka yang menganga. Aku mencoba bicara baik-baik, mencoba mengungkapkan perasaanku yang terpendam, berharap ia akan melihat betapa aku terluka. Mas, aku sudah berusaha keras. Aku juga capek. Mas, bisakah kamu sedikit lebih menghargai usahaku? Aku melakukan semua ini sendiri. Namun, responsnya selalu sama, dan semakin membuatku jengah, bahkan muak. Kamu ini terlalu baperan, Risa. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit mengeluh. Semua istri juga begitu, itu memang tugasmu. Kamu kan tidak bekerja di luar, tidak punya beban seperti aku yang harus mencari nafkah. Jadi wajar kalau kamu mengurus rumah. Apa yang kamu harapkan? Medali atas pekerjaan rumah tangga? Pikirkan logisnya. Ia akan mengatakannya dengan nada meremehkan yang menusuk, kadang diselingi tawa kecil yang terdengar seperti tamparan keras di wajahku. Kata, baperan, itu menjadi senjata utamanya. Meruntuhkan setiap upaya komunikasi yang kuajukan, seolah perasaanku tidak valid, tidak penting. Anehnya, sikap Mas Ardi berubah drastis dan mencolok begitu kami berada di hadapan orang lain, terutama keluarganya sendiri. Di depan orang tua dan saudara-saudaranya, ia akan berubah menjadi sosok suami yang sempurna dan penuh perhatian. Ia akan memelukku erat-erat di hadapan mereka, tersenyum lebar, memuji masakanku dengan berlebihan di meja makan, atau bahkan sesekali membantuku membawa piring kotor ke dapur, seolah ingin menunjukkan betapa ia adalah suami idaman. Risa ini memang istri idaman, Bu. Masakannya selalu enak, rumah selalu rapi dan bersih. Beruntung sekali Ardi punya istri sebaik dan serajin Risa, katanya dengan senyum lebar yang terlihat tulus, memancarkan aura suami yang mencintai istrinya. Namun aku tahu, jauh di dalam hatiku yang terluka, semua itu hanyalah sebuah topeng, sandiwara, dan kepalsuan belaka. Aku akan membalas senyumnya, mencoba mengikuti sandiwara itu dengan sekuat tenaga. Kadang, di tengah keramaian itu, aku sempat berpikir, apakah mungkin dia benar-benar menghargaiku, hanya saja ia tidak bisa menunjukkannya saat kami berdua? Harapan tipis itu seringkali muncul dan menyelinap masuk ke dalam benakku. Namun segera hancur berkeping-keping saat kami kembali ke rumah. Begitu pintu rumah kami tertutup rapat, topeng itu akan lepas, seolah ia membuangnya begitu saja. Ia kembali menjadi Mas Ardi yang dingin, menuntut, dan meremehkan, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kenapa tadi kamu lama sekali di dapur?
Aku kan sudah suruh kamu segera ke depan melayani tamu, nanti dikira kamu tidak sopan. Tegurnya dengan suara berbisik namun tajam. Jangan besar kepala karena dipuji ibu. Kamu kan memang cuma bisa masak dan mengurus rumah. Itu bukan prestasi besar. Kata-kata itu membuatku muak dan terasa hambar. Aku merasa seperti boneka tanpa jiwa yang harus berakting di depan panggung kehidupan Mas Ardi, diatur dan dimainkan sesuai keinginannya. Setiap kumpul keluarga adalah siksaan mental yang berat. Aku harus tersenyum, berpura-pura bahagia, bahkan tertawa renyah. Sementara di dalam hatiku menjerit histeris. Aku ingin sekali membongkar semua kepalsuan itu, merobek topeng Mas Ardi di depan semua orang, tapi entah mengapa, lidahku selalu keluh, seolah terikat dan terkunci rapat. Aku takut reaksi Mas Ardi yang mungkin akan lebih parah. Takut mempermalukan diriku sendiri dan keluargaku yang melihat pernikahanku sebagai sesuatu yang sempurna dan patut dicontoh. Keadaan yang menyiksa ini berlangsung berbulan-bulan, bahkan terus-menerus selama lebih dari setahun. Aku kurus, pucat, dan semangatku padam. Bayangan Risa yang dulu, yang ambisius, penuh tawa, dan memiliki harga diri tinggi, kini terasa sangat jauh. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, suara isakanku tertelan gemericik air, atau saat Mas Ardi sudah terlelap dalam tidurnya yang pulas, tidak menyadari penderitaanku. Aku terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat Mas Ardi, di mana aku adalah objek yang melayani tanpa henti, bukan subjek yang dicintai dan dihargai. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, harus mencari jalan keluar, tapi keberanian itu seolah terkunci rapat di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, menunggu sebuah percikan untuk bangkit. Rutinitas yang monoton, tanpa jeda dan tanpa penghargaan, serta perlakuan Mas Ardi yang semakin parah, perlahan namun pasti mulai menggerogoti setiap sendi kesehatan fisik dan mentalku. Aku merasa seperti bunga yang layu, kehabisan air dan cahaya. Aku mulai sering merasa lelah yang teramat sangat, bahkan setelah tidur semalaman penuh. Mataku cekung, kulitku pucat pasi, dan berat badanku terus menurun drastis hingga pakaian lamaku terasa longgar. Nafsu makanku hilang sama sekali. Makanan selezat apapun terasa hambar di lidahku yang sudah terbiasa dengan rasa pahit. Setiap pagi, aku harus menyeret tubuhku dari tempat tidur, seolah ada beban ribuan kilogram yang menindihku. Suatu siang yang terik, saat sedang membersihkan kamar mandi, sebuah tugas yang tak pernah berakhir, kepalaku mendadak pusing berputar-putar. Pandanganku berkunang-kunang, dunia di sekelilingku seolah oleng, dan kakiku terasa lemas tak bertenaga. Aku mencoba berpegangan erat pada wastafel di depanku, namun cengkeramanku tak cukup kuat. Tubuhku limbung, goyah, dan aku terjatuh ke lantai yang dingin. Kesadaran perlahan menjauh, tenggelam dalam kegelapan. Saat aku tersadar, aku sudah terbaring di sofa ruang tamu. Selimut tipis menutupi tubuhku dan Mas Ardi duduk di sampingku. Tangannya memegang kompres dingin di dahiku. Ada sedikit raut khawatir yang samar di wajahnya. Sekilas aku bisa melihatnya, sebuah kilasan yang memberiku sedikit harapan. "Kamu kenapa, Risa? Tiba-tiba pingsan begini?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya, meskipun masih terasa hambar di telingaku. Aku mencoba bangun, tapi seluruh tubuhku masih terasa sangat lemah dan berdenyut. Aku tidak tahu, Mas. Mungkin cuma kecapean, jawabku lirih. Tenggorokanku terasa kering dan nyeri. Kecapean? Kamu di rumah saja kok bisa kecapean? Nada suaranya berubah dalam sekejap. Kekhawatiran yang tadi terlihat kini menghilang, digantikan oleh ekspresi jengkel dan tidak sabar. Ia menarik kompres dari dahiku dengan gerakan kasar. "Itu piring-piring bekas sarapan belum dicuci. Nanti siapa yang cuci kalau bukan kamu? Jangan manja, Risa. Kamu kan tahu aku pulang butuh makan dan rumah yang rapi." Kata-kata itu menghantamku seperti bongkahan es, lebih dingin dari kompres di dahiku. Aku baru saja pingsan, dan yang pertama kali ia pikirkan adalah pekerjaan rumah tangga yang belum selesai. Bukan kesehatanku, bukan perasaanku yang mungkin trauma. Air mata yang sedari tadi kutahan dengan susah payah akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pelipisku. Aku memalingkan wajah, tak ingin ia melihat betapa rapuhnya diriku saat itu, betapa hancurnya hatiku. Sejak hari itu, kondisi fisikku semakin menurun drastis. Aku sering mengalami migrain hebat yang membuatku tidak bisa membuka mata, demam ringan yang tak kunjung reda, dan perutku terasa mual setiap kali mencium bau makanan. Aku mencoba mencari alasan untuk pergi ke dokter,
berharap ada yang bisa membantuku. Tapi Mas Ardi selalu menunda atau menganggapnya remeh. Tidak perlu ke dokter, Risa, buang-buang uang saja. Paling cuma masuk angin biasa atau kecapean sedikit. Nanti juga sembuh sendiri. Cukup istirahat saja. Istirahat? Bagaimana aku bisa istirahat jika pekerjaan rumah tak pernah ada habisnya dan tuntutannya selalu ada? Pernah suatu malam, demamku mencapai puncaknya. Tubuhku menggigil hebat tak terkendali, dan kepalaku berdenyut tak karuan, seolah ada palu yang memukulinya dari dalam. Bibirku pecah-pecah dan seluruh badanku terasa nyeri. Aku memanggil Mas Ardi yang sedang asyik bermain game di ponselnya di ruang keluarga. Suara game yang bising memenuhi keheningan malam. Mas, aku tidak enak badan sekali. Demamku tinggi sekali, kataku dengan suara bergetar dan parau, nyaris tak terdengar. Ia hanya melirik sekilas ke arahku, tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponselnya. Sudah minum obat demam? Sudah, tapi tidak mempan, Mas. Aku kedinginan sekali, menggigil terus. Rintihku, berharap setitik belas kasihan. Selimut saja yang tebal, Risa. Apa susahnya? Jangan manja. Aku capek seharian di kantor. Risa, jangan menambah bebanku dengan keluhanmu itu. Lagi pula, itu piring-piring bekas makan malamku belum dicuci. Nanti siapa yang cuci kalau bukan kamu? Mas Ardi menjawab dengan nada kesal, tanpa empati sedikit pun, kembali fokus pada ponselnya yang mengeluarkan suara efek game yang mengganggu. Air mataku kembali mengalir deras, membasahi bantal yang dingin. Aku meringkuk di bawah selimut tebal, tubuhku menggigil hebat. Sementara di sampingku, di ruangan yang sama, Mas Ardi asyik dengan dunianya sendiri, seolah aku tidak ada. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian di tengah kehampaan yang menyesakan. Bukan hanya tubuhku yang sakit parah, jiwaku pun merana, terkoyak, dan terasa kosong. Aku menyadari, Mas Ardi bukan lagi sandaranku, bukan lagi tempatku berbagi suka dan duka, apalagi berlindung. Ia adalah sumber penderitaanku, sebuah racun yang perlahan membunuhku. Di malam yang dingin dan panjang itu, dengan tubuh yang demam tinggi dan hati yang hancur berkeping-keping, sebuah keputusan mulai terbentuk dengan jelas di benakku. Sebuah keputusan yang selama ini kutakutkan, yang kubuang jauh-jauh. Namun kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang bisa menyelamatkanku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Aku harus bebas. Aku harus bangkit. Malam setelah demam tinggi yang merenggut sisa tenagaku itu, aku tidak bisa tidur. Selimut tebal yang membalut tubuhku terasa tidak cukup untuk menghangatkan. Tetapi yang jauh lebih dingin adalah hati Mas Ardi, yang kini terasa sebeku es. Aku berbaring di sampingnya yang terlelap dalam tidur pulas, napasnya teratur, seolah tak ada beban sedikit pun di pikirannya. Air mata terus mengalir tanpa suara dari sudut mataku, membasahi bantal, mencerminkan kehancuran yang kurasakan. Pikiranku berkelana, melayang kembali ke masa lalu, ke sebuah masa di mana aku adalah Risa yang berbeda. Aku teringat Risa yang dulu, Risa yang penuh ambisi, dengan sorot mata berapi-api yang bersemangat mengejar setiap mimpi. Risa yang percaya diri, yang tidak takut menyuarakan pendapatnya di ruang rapat yang penuh pria, yang tak gentar menghadapi tantangan. Aku ingat betapa aku mencintai hiruk-pikuk kantor, aroma kopi dari mesin espresso di pantry, dan adrenalin saat berhasil mencapai target. Aku melihat kembali email pengunduran diri yang kutulis dengan tangan gemetar, foto-foto perpisahan dengan rekan kerja yang menyayangkan keputusanku, dan senyum bangga orang tuaku saat aku menamatkan kuliah dengan predikat cum laude. Semua itu seolah melintas di benakku seperti film lama yang diputar ulang, adegan demi adegan yang mengoyak hati. Di mana Risa yang itu sekarang? Ia terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan piring kotor yang tak ada habisnya, setumpuk pakaian yang belum disetrika, dan tumpukan kata-kata meremehkan yang Mas Ardi lemparkan setiap hari. Tiba-tiba, sebuah ide muncul, sebuah percikan yang memicu gelombang di samudra hatiku yang tenang. Sebuah ide yang selama ini kukubur dalam-dalam karena rasa takut, keraguan, dan perasaan tidak berdaya. Bagaimana jika aku kembali bekerja? Pikiran itu terasa asing, seperti bahasa yang sudah lama tidak kudengar, namun sekaligus menghadirkan secercah harapan yang begitu terang, membelah kegelapan yang menyelimutiku. Bisakah aku? Setelah bertahun-tahun tenggelam dalam rutinitas rumah tangga yang monoton dan menekan, apakah aku masih memiliki kemampuan, pengetahuan, dan daya saing untuk kembali ke dunia korporat yang dinamis itu?
Apakah ada perusahaan yang mau menerima ibu rumah tangga tanpa pengalaman kerja baru yang relevan? Keesokan paginya, meskipun tubuhku masih terasa lemas dan kepalaku sedikit berdenyut, aku melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Sebuah tindakan pemberontakan kecil namun krusial. Aku menyalakan laptop lamaku. Debu tipis menyelimutinya, seolah laptop itu juga ikut terabaikan dan dilupakan, sama sepertiku. Aku membersihkannya perlahan, mengusap setiap debu dengan jari, lalu membuka peramban internet. Jari-jariku mengetik kata kunci pertama yang muncul di benakku, lowongan pekerjaan pemasaran. Melihat deretan iklan lowongan yang muncul di layar, jantungku berdegup kencang tak beraturan. Ada rasa takut yang luar biasa, seperti melompat ke jurang yang tidak kuketahui kedalamannya, atau melangkah ke medan perang yang belum kuketahui lawannya. Tapi di sisi lain, ada juga semangat yang membara, seperti api kecil yang baru saja menyala, membakar sisa-sisa ketidakberdayaan. Aku mulai memperbarui curi-culung vitaeku, mengisi setiap kolom dengan detail pengalamanku yang terakhir, dan mencari cara untuk menjelaskan kekosongan panjang di antara pekerjaan terakhirku dan masa kini. Aku membaca kembali buku-buku pemasaran lamaku yang berdebu, mencari tahu tren terbaru di industri, dan bahkan mengikuti beberapa seminar daring gratis yang membahas digital marketing dan branding. Aku tahu, ini bukan jalan yang mudah. Aku harus bersaing dengan para lulusan baru yang lebih segar, lebih bersemangat, dan memiliki pengalaman terbaru. Namun, aku tidak peduli. Aku sengaja melakukan semua ini secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Mas Ardi. Aku tahu, jika ia tahu, ia pasti akan menentangnya habis-habisan, bahkan mungkin akan menghalangiku. Untuk apa kamu bekerja lagi, Risa? Aku kan bisa mencukupi semua kebutuhanmu. Kamu mau aku malu punya istri yang bekerja di luar? Nanti apa kata orang? Aku bisa membayangkan setiap kalimat tajam yang akan keluar dari mulutnya, setiap ekspresi meremehkan yang akan ia tunjukkan. Aku tidak mau memberinya kesempatan untuk menghancurkan harapan baru ini. Malam itu, saat Mas Ardi sudah terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, aku duduk di meja kerja kecil di sudut kamar tidur kami, menatap layar laptop yang menampilkan puluhan lowongan pekerjaan, masing-masing seperti pintu menuju kehidupan baru. Ada rasa takut yang besar. Ya, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Tapi ada juga sebuah keyakinan yang kuat, sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Aku tidak bisa terus-menerus terkurung dalam sangkar emas yang sesak ini. Aku harus terbang, harus mencari udara segar, dan harus menemukan kembali diriku yang hilang. Secercah cahaya kecil dari jendela masa laluku ini terasa seperti sebuah panggilan. Sebuah awal dari jalan yang baru dan penuh ketidakpastian, namun juga penuh janji. Dengan semangat yang membara namun juga diselimuti kecemasan yang dingin, aku mulai melangkah maju, mengirimkan lamaran kerja satu persatu. Setiap malam, setelah Mas Ardi terlelap dalam tidurnya yang pulas, seolah tak peduli dengan dunia di luar bantalnya, aku akan duduk di depan laptop, jari-jariku menari di atas keyboard, mengetik surat lamaran yang berbeda dan menyesuaikannya untuk setiap posisi yang kurasa cocok. Aku mencoba berbagai jalur, mulai dari platform daring ternama yang ramai pengunjung, hingga mengaktifkan kembali koneksi-koneksi lama yang pernah kupunya saat masih bekerja dulu. Namun, balasan yang kudapat tak seindah dan secepat harapanku. Minggu pertama berlalu, tak ada satupun panggilan wawancara yang mampir ke kotak masuk emailku. Minggu kedua menyusul, masih nihil, hanya keheningan yang menyesakan. Memasuki minggu ketiga, satu persatu email penolakan mulai berdatangan, seperti tetesan hujan dingin di tengah badai. Terima kasih atas lamaran Anda, namun saat ini posisi tersebut telah terisi oleh kandidat lain yang lebih sesuai. Atau, kami mencari kandidat dengan pengalaman lebih relevan di bidang ini. Setiap email itu terasa seperti tamparan dingin di wajah, mengikis sedikit demi sedikit harapan yang baru saja tumbuh. Bisikan-bisikan keraguan yang selama ini kutahan, kini mulai menghantuiku dengan gencar. Apa gunanya semua ini, Risa? Kamu sudah terlalu lama di rumah. Pengalamanmu sudah tidak relevan. Tidak ada yang mau menerimamu. Mas Ardi benar. Kamu memang hanya cocok mengurus rumah. Untuk apa kamu bekerja keras di luar sana jika memang itu takdirmu? Suara-suara itu berdengung di kepalaku, mencoba meruntuhkan tekadku. Tekanan mental semakin berat dan terasa tak tertahankan. Di siang hari, aku harus tetap berperan sebagai istri yang patuh dan rajin, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dengan senyum palsu yang terasa kaku di bibir. Aku mencuci, memasak, membersihkan, menyetrika, seolah tak ada beban lain di pundakku.
Malam harinya, aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa upayaku untuk bangkit seolah sia-sia belaka, seperti mengejar fata morgana di gurun pasir. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh tuntutan tak berujung dan dunia maya yang penuh penolakan yang menyakitkan. Mas Ardi, di sisi lain, tampak semakin nyaman dengan keadaanku yang diam dan patuh. Ia semakin sering pulang larut malam, terkadang dengan aroma parfum wanita yang samar-samar tercium di kerah bajunya. Aku mencoba mengabaikannya, tapi aroma itu menusuk hidung dan hatiku. Ketika kutanya dengan hati-hati, "Mas, kenapa pulang larut sekali? Ada masalah di kantor?" Ia hanya menjawab dengan nada malas, "Aku ada rapat penting, Risa. Jangan berprasangka buruk. Kamu itu terlalu curiga." Aku ingin sekali percaya pada kata-katanya, tapi naluriku berteriak lain. Sebuah sinyal bahaya yang tak bisa kuabaikan. Kecurigaan itu menambah beban berat di pundakku, membuatku semakin tertekan dan terbebani. Namun, aku tidak punya energi lebih untuk mempertanyakannya lebih jauh atau mencari tahu kebenarannya. Aku terlalu lelah, terlalu sibuk berjuang dengan diriku sendiri dan harapan baruku. Pernah suatu kali, ponselku berdering nyaring saat aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Mas Ardi berada di ruang tamu, sedang asyik menonton berita pagi di televisi, sesekali menyeruput kopinya. Aku melihat nama yang tak kukenal di layar, tapi dengan kode area Jakarta, tempat di mana aku melamar pekerjaan. Mungkin itu panggilan dari perusahaan yang sudah kukirimi lamaran. Dengan jantung berdebar-debar di dalam dada, aku mengangkatnya, berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang. "Halo, dengan Ibu Risa?" Suara seorang wanita terdengar ramah dan profesional di ujung telepon. "Ya, saya sendiri," jawabku, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. "Kami dari PT Cahaya Abadi. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara posisi Marketing Coordinator pada hari Rabu ini pukul 10 pagi di kantor kami." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatnya, Mas Ardi sudah berdiri tepat di sampingku, entah sejak kapan. Matanya menyipit, menatapku dengan tatapan curiga dan tidak suka. "Siapa itu? Kenapa kamu telepon-telepon pagi-pagi? Dengan siapa kamu bicara?" Tanyanya dengan nada menuntut yang keras, membuatku terlonjak kaget. Refleks, aku langsung mematikan sambungan telepon. Wajahku memanas. "Bukan siapa-siapa, Mas. Mungkin salah sambung." Dustaku, hatiku mencelos. Padahal itu adalah panggilan yang sangat kutunggu-tunggu. Mas Ardi menatapku tajam, seolah mencoba menembus pikiranku. "Jangan aneh-aneh, Risa. Kamu itu sudah jadi istriku. Fokusmu di rumah. Aku tidak suka kamu terlalu banyak berhubungan dengan dunia luar yang tidak jelas." Ia mengakhiri kalimatnya dengan nada dingin, lalu kembali ke ruang tamu. Kata-kata itu membuatku tercekat. Napas terasa tertahan di kerongkongan. Harapan yang baru saja mekar layu seketika. Aku hanya bisa mengangguk. Hati ini terasa remuk redam. Aku tahu, jika aku ingin terus berusaha, aku harus melakukannya dengan lebih hati-hati, bahkan dalam kerahasiaan penuh. Panggilan wawancara yang tak sempat kulanjutkan itu menjadi secercah harapan yang harus kusimpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang hanya aku dan laptopku yang tahu. Aku kembali pada rutinitasku mencari lowongan dan mengirimkan lamaran, tapi kini dengan lebih banyak kehati-hatian, bahkan ketakutan. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan, bukan hanya melawan penolakan dari luar, tapi juga melawan bisikan keraguan yang terus-menerus berusaha meruntuhkan semangatku dari dalam, dan bayangan kecurigaan Mas Ardi yang semakin menghantuiku. Penolakan demi penolakan yang berulang dari berbagai perusahaan, serta tatapan tajam Mas Ardi yang semakin curiga dan penuh tuntutan, memang sempat membuatku terpuruk dalam jurang keputusasaan yang dalam. Namun, ada satu hal fundamental yang tak bisa mereka ambil dariku. Tekad yang membara di dalam hati, sebuah percikan api yang menolak untuk padam. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Setiap malam, setelah Mas Ardi terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, seolah tak peduli dengan gundah gulana yang kurasakan, aku mengubah strategiku. Aku tidak lagi hanya sekadar mengirimkan lamaran kerja secara membabi buta. Aku mulai aktif mengikuti berbagai webinar gratis tentang digital marketing, e-commerce, dan tren terbaru dalam penjualan daring. Aku mempelajari seluk-beluk search engine optimization, SEO, social media engagement, dan bahkan mulai merintis akun media sosial khusus untuk belajar dan mengamati pasar. Aku tahu, jika ingin kembali ke dunia kerja yang dinamis ini,
Aku harus menunjukkan bahwa aku relevan, memiliki pengetahuan baru, dan tidak tertinggal zaman. Diam-diam, sambil terus mencari ilmu, aku mulai mencari informasi tentang peluang bisnis kecil yang bisa dikelola dari rumah, sesuatu yang tidak memerlukan modal besar dan bisa kurahasiakan. Pikiranku berkelana, mengingat kembali hobiku yang dulu, yang kini terasa begitu asing, mengamati mobil. Ayahku adalah seorang kolektor mobil klasik kecil-kecilan, bukan untuk pamer, melainkan murni karena kecintaannya pada seni otomotif. Sejak kecil, aku sering ikut beliau ke pameran mobil antik atau ke bengkel-bengkel tua tempat ayah memperbaiki mesin. Aku selalu tertarik pada model, estetika, performa mesin, dan yang terpenting, nilai investasi sebuah kendaraan. Ide itu mulai berputar di benakku, terasa aneh namun sekaligus memikat. Bagaimana jika aku mencoba bisnis jual beli mobil bekas? Awalnya, ide itu terasa gila, sebuah lamunan yang mustahil diwujudkan. Aku tak punya modal besar yang cukup untuk membeli mobil, tak punya jaringan di dunia otomotif yang didominasi pria, dan yang paling penting, aku harus melakukannya tanpa sepengetahuan Mas Ardi. Tapi, semakin kupikirkan, semakin ide itu terasa masuk akal dan memiliki potensi. Pasar mobil bekas selalu ada dan cenderung stabil. Aku bisa memulainya dengan modal kecil, memanfaatkan platform daring, dan yang terpenting, tanpa perlu menyewa kantor fisik yang bisa dicurigai Mas Ardi. Aku bisa memulai dari nol, secara bertahap. Aku mulai menghabiskan waktu berjam-jam untuk riset yang mendalam. Aku membaca forum-forum jual beli mobil daring, mempelajari harga pasar untuk berbagai merek dan tipe, mencari tahu cara mengenali kondisi mobil yang baik, mulai dari mesin, bodi, hingga dokumennya, dan mempelajari trik-trik negosiasi yang efektif. Aku bahkan membuat spreadsheet sederhana di laptopku untuk menghitung potensi keuntungan dan risiko, serta rencana bisnis mini untuk jangka pendek dan panjang. Laptop lama yang dulu berdebu, yang tadinya hanya menjadi pajangan, kini menjadi jendela utamaku menuju dunia baru yang penuh kemungkinan, sebuah portal menuju masa depan yang cerah. Di balik layar monitor yang memancarkan cahaya redup di kegelapan malam, saat semua orang terlelap, mimpi baru itu terlahir kembali, tumbuh dari reruntuhan impian lamaku. Aku menyadari, inilah jalanku untuk bangkit. Bukan sekadar mencari pekerjaan yang akan membuatku kembali menjadi karyawan bagi orang lain, melainkan membangun sesuatu yang bisa kusebut milikku sendiri, sebuah kemandirian yang tidak bisa diintervensi siapapun. Sesuatu yang akan memberiku kendali penuh atas hidupku, yang tidak bisa diambil siapapun, termasuk Mas Ardi yang kini semakin menunjukkan sifat aslinya. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak hanya bisa mengurus rumah, tetapi juga bisa berprestasi di luar sana. Tentu saja, semua ini tidak mudah. Ada rasa takut yang luar biasa, rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan pengkhianatan yang mungkin Mas Ardi lakukan, dan yang paling besar, rasa takut jika Mas Ardi akhirnya tahu tentang rencanaku ini. Bagaimana jika semua usahaku sia-sia? Bagaimana jika ia menghalangiku? Tapi ketakutan itu perlahan-lahan kalah oleh rasa putus asa yang lebih besar, karena terus-menerus terpuruk dan tak berdaya. Aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Aku mulai menabung diam-diam dari uang belanja yang diberikan Mas Ardi, menyisihkan sedikit demi sedikit dengan hati-hati. Aku tahu, ini akan menjadi proses yang sangat panjang, penuh rintangan, dan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ada secercah harapan yang membimbing langkahku, memberiku kekuatan untuk terus berjuang dalam keheningan dan kerahasiaan malam. Aku mulai percaya bahwa aku bisa. Dengan ide bisnis jual beli mobil bekas yang sudah bulat di benakku, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Aku tahu betul, modal adalah kendala terbesar yang membentang di depanku seperti tembok raksasa. Tabunganku dari uang belanja yang kusisihkan memang ada, tapi jumlahnya tak seberapa. Jauh dari cukup untuk membeli satu unit mobil bekas yang layak dijual. Aku perlu mencari cara lain, sebuah solusi yang tak akan tercium oleh Mas Ardi. Otakku berputar keras, mencoba mengingat kembali setiap pelajaran pemasaran di bangku kuliah dan setiap koneksi lama yang mungkin bisa membantu. Suatu sore yang terasa panjang, saat Mas Ardi sedang pergi, entah kemana, aku memberanikan diri. Tanganku gemetar saat menekan nomor telepon Raya, sahabat lamaku dari masa kuliah. Raya adalah tipe wanita mandiri dan cerdas, yang kini sukses besar sebagai manajer di sebuah bank swasta ternama. Aku menjelaskan secara singkat keadaanku,
Tentu saja tanpa detail perlakuan buruk Mas Ardi yang memilukan. Aku hanya mengatakan aku ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidupku, butuh modal awal, dan butuh dukungan moral. Raya, dengan kepekaan naluriahnya yang tajam, bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari nada suaraku yang bergetar. Risa, kamu kenapa? Ada yang disembunyikan? Kenapa suaramu seperti itu? Tanyanya lembut, nadanya penuh perhatian. Aku hanya bisa terdiam sesaat, menahan napas. Nanti aku ceritakan semuanya. Ya, aku janji. Tapi bisakah kamu bantu aku dulu untuk yang satu ini? Aku butuh modal awal untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Aku janakan sebagai pinjaman, akan aku kembalikan nanti. Raya tidak banyak bertanya lagi. Ia langsung menangkap maksudku. Ia percaya padaku, percaya pada kemampuanku. Oke, berapa yang kamu butuhkan? Sebutkan saja. Tapi ini pinjaman, ya, bukan hadiah. Aku percaya kamu bisa mengembalikannya. Jawabnya, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Hatiku terasa terenyuh. Di tengah kesendirian dan penderitaanku, masih ada teman yang tulus peduli dan mau mengulurkan tangan tanpa syarat. Dengan modal awal dari Raya, yang segera ia transfer ke rekeningku, aku mulai mencari mobil bekas pertama. Aku tidak berani pergi ke showroom besar atau tempat lelang mobil yang ramai. Risiko bertemu Mas Ardi atau kenalannya terlalu tinggi. Sebagai gantinya, aku mencari di grup-grup jual beli daring dan forum otomotif tersembunyi. Aku mencari mobil dengan harga miring, yang kondisinya perlu sedikit perbaikan kosmetik di bodi atau interiornya. Tapi mesinnya masih bagus dan surat-suratnya lengkap. Tujuanku adalah membeli dengan harga murah, memperbaiki sedikit, mempercantik tampilannya, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang lumayan. Aku tahu, langkah pertama ini harus sempurna. Setelah berminggu-minggu membandingkan berbagai penawaran, menawar harga, dan melakukan riset mendalam, akhirnya aku menemukan sebuah Toyota Yaris tahun 2010 berwarna perak. Kondisinya lumayan baik, hanya ada sedikit lecet di bodi dan interior yang butuh pembersihan menyeluruh. Harganya pun masuk akal. Sesuai dengan modal terbatas yang kumiliki. Aku bernegosiasi melalui telepon dengan pemiliknya. Seorang bapak-bapak yang sudah pensiun dan terdengar sangat baik. Kini datang masalah besar berikutnya. Bagaimana cara melihat mobil itu tanpa diketahui Mas Ardi? Aku tidak mungkin pergi sendiri atau membawa Mas Ardi. Untungnya, aku teringat pada Pak Budi, mantan sopir di kantorku dulu, yang kini sudah pensiun dan sering menerima pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Aku menghubunginya. Dan ia sangat antusias saat aku menjelaskan bahwa aku akan memulai bisnis jual beli mobil dan butuh seseorang yang bisa mengecek kondisi mesin dengan profesional. Pak Budi bahkan memberiku banyak tips berguna tentang apa yang harus diperhatikan saat membeli mobil bekas. Dengan dalih, pergi belanja bulanan, yang lebih lama dari biasanya, aku pergi bersama Pak Budi untuk melihat Yaris itu di sebuah lokasi yang jauh dari rumah. Jantungku berdebar tak karuan sepanjang perjalanan, seolah ada drum yang ditabuh di dalam dadaku. Aku memastikan untuk memakai pakaian yang tidak mencolok, topi lebar untuk menutupi wajahku, dan kacamata hitam, jika sewaktu-waktu bertemu kenalan Mas Ardi. Di lokasi, Pak Budi mengecek mesin dengan teliti, membuka kap mobil, mendengarkan suara mesin, dan bahkan menguji laju mobil di sekitar area. Sementara itu, aku memeriksa interior, fitur-fitur, dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Mobil itu memenuhi kriteriaku, bahkan melebihi ekspektasi. Oke, Bu Risa, mobil ini bagus sekali untuk permulaan, kata Pak Budi dengan senyum lebar, membenarkan dugaanku. Mesinnya sehat, bodinya juga lumayan. Tinggal dipoles sedikit sudah kinclong lagi. Aku memutuskan untuk membelinya saat itu juga. Proses transaksi dilakukan dengan hati-hati dan cepat. Aku meminta Pak Budi untuk mengambil mobil itu dan menyimpannya sementara di garasi temannya yang kosong di pinggir kota. Aku tidak bisa menyimpan mobil itu di rumah, bahkan sedetik pun. Mas Ardi pasti akan langsung curiga dan menginterogasiku. Malam itu, setelah pulang ke rumah, aku merasa sangat lelah secara fisik. Namun ada semangat baru yang membuncah di dalam diriku. Aku sudah mengambil langkah pertama yang paling krusial. Mobil Yaris itu adalah simbol dari keberanian dan harapanku yang baru tumbuh. Aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh liku, dan mungkin akan sangat melelahkan. Tapi aku merasa seperti Risa yang dulu, seorang wanita yang mengambil alih kemudi hidupnya sendiri, diam-diam, di balik tirai kerahasiaan. Aku mulai bisa bernapas lega, sedikit demi sedikit. Mobil Yaris perak itu kini terparkir rapi di garasi kosong milik teman Pak Budi, sebuah tempat yang cukup terpencil, jauh dari permukiman padat, dan yang terpenting, aman dari jangkauan pandangan Mas Ardi. Setiap pagi, setelah Mas Ardi berangkat kerja, tanpa peduli aku sudah menyiapkan sarapan atau belum, aku akan pamit kepadanya dengan dalih yang bervariasi. Kadang, pergi ke rumah Raya untuk belajar masak, atau mencari bahan masakan langka di pasar tradisional yang jauh. Seringkali, ia tidak peduli dan hanya mengangguk acuh tak acuh. Namun, lebih seringnya, ia akan menatapku dengan tatapan curiga yang menusuk. Jangan pulang larut, Risa. Ingat tugasmu di rumah. Aku tidak mau tahu ada apa-apa. Aku hanya mengangguk pelan. Hati kecilku meringis, menelan setiap kata pahitnya.
Perjalananku ke garasi itu adalah sebuah ritual baru yang penuh perjuangan. Aku mengendarai motor metik yang kusewa diam-diam per bulan, menempuh jarak yang cukup jauh, melewati jalan-jalan sempit dan berdebu. Setibanya di sana, aku akan berganti pakaian lusuh yang memang kubawa khusus dalam tas kecil, celana jeans usang, kaos longgar, dan sarung tangan karet. Di dalam garasi yang pengap, dengan aroma oli dan bensin yang menyengat, aku mulai bekerja. Bersama Pak Budi yang sesekali datang membantuku dan memberikan arahan profesionalnya, aku melakukan pembersihan interior mobil secara menyeluruh, memoles bodi mobil yang kusam hingga berkilau, dan memastikan semua fiturnya berfungsi dengan baik. Aku belajar banyak hal baru yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Bagaimana membersihkan jok mobil yang berjamur dengan cairan khusus, cara menghilangkan noda membandel di karpet mobil yang sudah usang, bahkan teknik memoles lampu depan agar terlihat bening kembali seperti baru. Tanganku seringkali kotor dan berminyak, bajuku terkadang terkena noda cat atau gemuk, tubuhku terasa pegal linu di malam hari, tapi hatiku dipenuhi semangat yang membara dan kepuasan yang tak terlukiskan. Aku merasa hidup kembali. Sambil bekerja fisik, aku juga mengambil foto-foto mobil dari berbagai sudut, memastikan pencahayaan bagus agar mobil terlihat menarik di mata calon pembeli. Malam harinya, setelah pulang dan menyelesaikan tugas istri di rumah, menyiapkan makan malam, membersihkan dapur, dan memastikan Mas Ardi nyaman, aku akan kembali duduk di depan laptop. Kali ini, aku tidak lagi melamar pekerjaan. Aku mulai membuat iklan penjualan yang profesional. Aku menulis deskripsi mobil dengan detail, menonjolkan setiap keunggulannya, dan mengunggah foto-foto terbaik di berbagai platform jual beli daring ternama. Aku bahkan membuat akun media sosial khusus untuk bisnis kecilku ini, menggunakan nama samaran dan foto profil generik agar tidak mudah dilacak oleh Mas Ardi atau kenalannya. Respons mulai berdatangan, kadang di luar dugaanku. Aku menerima puluhan pesan dan panggilan telepon dari calon pembeli yang tertarik. Setiap interaksi adalah tantangan baru yang harus kuatasi. Aku harus pintar bernegosiasi harga, menjawab pertanyaan teknis tentang kondisi mobil, dan mengatur jadwal pertemuan yang tidak akan dicurigai Mas Ardi. Aku sering harus menolak janji bertemu di rumah dan memilih lokasi yang aman, seperti area parkir supermarket besar, pom bensin, atau bahkan pusat perbelanjaan. Suatu sore yang membuat jantungku nyaris copot, aku hampir saja ketahuan. Aku sedang berada di garasi, dengan tangan berlumuran cairan pembersih, membersihkan interior Yaris itu, saat tiba-tiba ponselku di saku celana berdering nyaring. Itu panggilan dari Mas Ardi. "Kamu di mana, Risa?" "Aku sudah di rumah. Kenapa belum ada makanan di meja?" "Aku lapar." Suaranya terdengar kesal dan menuntut, memecah kesunyian garasi. Aku masih di supermarket, Mas. Sedang mencari bumbu spesial yang sulit dicari." Jawabku tergagap, keringat dingin membanjiri pelipisku. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang dan wajar, meskipun tanganku bergetar hebat. "Cepat pulang. Jangan banyak alasan." "Aku tidak mau tahu," bentaknya, lalu memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu jawabanku. Aku panik luar biasa. Pak Budi yang melihat kecemasanku langsung bertanya, "Ada apa, Bu?" "Mas Ardi sudah pulang, Pak. Aku harus segera kembali. Maaf, aku harus cepat." Aku buru-buru membereskan alat-alat, berganti pakaian secepat kilat, dan mengendarai motor kembali ke rumah dengan kecepatan penuh. Sesampainya di sana, aku berpura-pura baru saja masuk dari pintu depan, langsung berlari ke dapur, dan buru-buru menyiapkan makan malam yang sudah telat. Mas Ardi menatapku dengan tajam saat aku sibuk di dapur. Namun syukurlah, aku berhasil lolos dari interogasinya. Kejadian itu memberiku pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan mengatur waktu dengan lebih cermat. Di tengah semua kepenatan dan ketakutan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari diriku. Rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Setiap lecet kecil yang berhasil kuhilangkan dari bodi mobil, setiap bagian interior yang kubersihkan hingga kinclong, setiap negosiasi yang berhasil kulakukan dengan pelanggan, memberiku dorongan dan validasi bahwa aku mampu. Aku bukan lagi wanita yang lemah, tak berdaya, dan hanya bisa menangis diam-diam. Aku adalah Risa, yang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, satu mobil demi satu mobil, satu rahasia demi satu rahasia, di balik punggung suamiku yang tak pernah sedikit pun menghargai keberadaanku. Aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan, dan itu memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Setelah hampir sebulan penuh aku berkutat di garasi, membersihkan dan memoles mobil, serta menghabiskan malam di depan laptop untuk menyusun iklan, akhirnya datanglah hari yang paling mendebarkan, momen pembeli pertama. Seorang pria parubaya yang tampak profesional dan tenang, Pak Hendra, menghubungi melalui telepon untuk melihat Toyota Yaris yang kuiklankan. Aku mengatur pertemuan dengannya di area parkir supermarket besar yang ramai pada siang hari, sebuah lokasi yang strategis dan cukup aman dari pantauan Mas Ardi. Aku datang ditemani oleh Pak Budi, yang berperan sebagai mekaniku, siap memberikan second opinion profesional. Jantungku berdebar tak karuan di dalam dada. Berpacu seperti kuda balap, aku berusaha mati-matian menyembunyikan kegugupan di balik senyum ramah yang kupaksakan. Pak Hendra memeriksa mobil dengan sangat teliti, jauh melebihi dugaanku. Ia membuka kap mesin, memeriksa setiap detail dengan senter kecil, menyalakan mesin dan mendengarkan suaranya dengan saksama,
bahkan meminta untuk melakukan test drive di sekitar area parkir. Aku mengizinkannya, tentu saja, dengan Pak Budi duduk di kursi penumpang depan, mengawasi dan memberikan komentar teknis seperlunya. Selama test drive, aku menjelaskan semua fitur mobil, riwayat perawatannya yang lengkap, dan meyakinkan Pak Hendra bahwa mobil ini adalah pilihan yang tepat untuk kebutuhannya sehari-hari. Aku menggunakan semua kemampuan persuasif dan teknik presentasi yang dulu kupelajari di kelas pemasaran, berbicara dengan percaya diri dan lugas. Setelah test drive selesai dan Pak Hendra kembali memarkir mobil, ia mengangguk-angguk kecil, wajahnya menunjukkan ekspresi mempertimbangkan. Mobilnya lumayan bagus, Bu. Mesinnya halus, cuma bodi ada sedikit lecet wajar. Tapi harganya terlalu tinggi untuk mobil tahun segitu, ya? Ini dia, momen negosiasi yang sudah kutunggu-tunggu dan kupersiapkan matang-matang. Aku sudah melakukan riset harga pasaran mobil serupa dan aku tahu aku punya ruang untuk bergerak. Aku memulai penjelasanku dengan detail, memaparkan secara rinci perbaikan apa saja yang sudah kulakukan. Mulai dari detailing interior, poles bodi, hingga penggantian beberapa komponen kecil yang aus. Aku menekankan bahwa mobil ini siap pakai, bebas masalah, dan tidak akan membutuhkan biaya perbaikan tambahan dalam waktu dekat. Berbeda dengan banyak mobil bekas lain di pasaran yang mungkin butuh perbaikan ekstra yang tak terduga. Negosiasi berlangsung cukup alot dan tegang, memakan waktu hampir 1 jam di bawah terik matahari. Pak Hendra mencoba menawar dengan harga yang sangat rendah, hampir menyentuh batas modal awalku. Namun, aku bertahan dengan argumen-argumen kuat. Aku menunjukkan data perbandingan harga dari mobil serupa di platform lain, dan sebagai closer, aku menawarkan bonus kecil seperti poles bodi tambahan gratis setelah sebulan pemakaian atau penggantian oli mesin gratis pertama. Akhirnya, setelah tawar-menawar sengit dan adu argumen yang cukup intens, kami mencapai kesepakatan. Harga yang disepakati memang sedikit di bawah targetku semula, tapi masih memberiku keuntungan yang layak dan cukup untuk modal berikutnya. Baik, Bu Risa. Saya ambil mobil ini, kata Pak Hendra sambil tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Rasanya seperti ada ledakan kembang api yang meletup-letup di dalam dadaku. Perasaan lega yang luar biasa, bangga yang tak terlukiskan, dan sedikit tak percaya bercampur jadi satu, membanjiri seluruh diriku. Aku berhasil. Aku berhasil menjual mobil pertamaku. Proses pembayaran dilakukan secara transfer bank, dan begitu notifikasi masuk ke ponselku, menampilkan angka yang sudah disepakati, senyumku mengembang lebar, tulus, dan penuh kemenangan. Aku menyerahkan kunci dan surat-surat kendaraan kepada Pak Hendra, mengucapkan terima kasih berkali-kali atas kepercayaannya. Setelah Pak Hendra pergi dengan mobil barunya, aku memeluk Pak Budi erat-erat. Terima kasih banyak, Pak. Kita berhasil. Ini semua berkat bantuan Bapak. Pak Budi tertawa renyah, menepuk pundakku. Ini berkat Bu Risa sendiri. Semangat dan kerja keras Bu Risa yang luar biasa. Saya hanya membantu sedikit. Aku segera pulang ke rumah, hati riang gembira dan langkah terasa ringan. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan bagaimana aku akan menggunakan keuntungan ini untuk membeli mobil kedua, lalu ketiga, dan seterusnya. Mimpi itu terasa semakin nyata, semakin dekat dalam genggaman. Malam itu, di kamar, aku membuka buku catatan kecilku yang selama ini kusimpan rahasia. Dengan pulpen, aku mencatat keuntungan yang kudapat dari penjualan Yaris. Angka itu tidak fantastis, belum bisa membeli rumah atau mobil mewah, tapi bagiku, itu adalah bukti nyata dari kemampuanku, validasi dari setiap tetes keringat dan air mata yang kukeluarkan. Ini bukan lagi sekadar impian atau rencana belaka. Ini adalah sebuah bisnis yang berjalan, yang kubangun dengan tanganku sendiri. Ini adalah langkah pertamaku menuju kemandirian finansial dan kebebasan yang selama ini kuinginkan. Mas Ardi pulang seperti biasa, dengan wajah datar dan tanpa sapaan, langsung menuju TV atau ponselnya. Ia tak tahu bahwa di balik senyum lelahku, ada sebuah kemenangan kecil yang baru saja kuraih. Kemenangan yang diam-diam, namun akan mengubah seluruh hidupku, sepotong demi sepotong. Keuntungan pertama dari penjualan Yaris memberiku suntikan semangat yang luar biasa. Aku tahu ini hanyalah permulaan, namun kebahagiaan itu melampaui rasa lelah dan takut yang terus menghantuiku. Dengan modal yang sedikit bertambah, aku mulai mencari mobil kedua, lalu ketiga. Prosesnya berulang, mencari mobil bekas di platform daring, mengajak Pak Budi untuk inspeksi rahasia, membeli, merawat, memoles, memotret, lalu mengiklankannya. Setiap mobil yang berhasil terjual memberiku kepercayaan diri baru. Aku menjadi lebih lihai dalam bernegosiasi, lebih cepat dalam mengenali kondisi mobil, dan lebih mahir dalam menciptakan iklan yang menarik perhatian. Aku belajar mengelola keuangan kecilku sendiri, menyisihkan sebagian keuntungan untuk modal, sebagian untuk biaya operasional, dan sebagian kecil untuk diriku sendiri sebagai gaji. Uang ini, yang kuperoleh dengan keringat dan kerja kerasku sendiri, terasa jauh lebih berharga daripada uang belanja yang dulu kuterima dari Mas Ardi. Aku mulai berani bermimpi lebih besar. Dari mobil kelas menengah, aku mulai melirik mobil-mobil di segmen yang lebih tinggi, yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Tentu saja, ini berarti risiko yang lebih besar pula, dan tuntutan waktu serta tenaga yang semakin banyak. Aku harus lebih sering ke garasi, lebih sering bertemu dengan calon pembeli,
dan lebih sering memutar otak untuk menyembunyikan semua aktivitas ini dari Mas Ardi. Tekanan untuk menjaga rahasia semakin intens. Jadwalku sangat padat. Pagi hingga siang aku berperan sebagai ibu rumah tangga yang sempurna, menyiapkan segala kebutuhan Mas Ardi. Siang hingga sore adalah waktuku di garasi, menjelma menjadi penjual mobil. Malam harinya, aku kembali ke peran istri, membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Lalu setelah Mas Ardi tidur, aku akan kembali ke laptopku untuk urusan bisnis. Tidurku semakin berkurang, tubuhku semakin lelah, tapi semangatku tak pernah padam. Mas Ardi sendiri, di sisi lain, mulai menunjukkan gelagat yang semakin mencurigakan. Pulang larut malamnya semakin sering. Kadang ia akan meneleponku berkali-kali di sore hari, menanyakan di mana aku, dengan siapa, dan sedang apa. Kamu di mana, Risa? Kenapa lama sekali di rumah ibu? Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya suatu hari dengan nada menuntut. Aku sudah pulang, Mas. Ini sedang di dapur, jawabku cepat, padahal aku baru saja memarkir motor sewaan di gang belakang rumah. Kecurigaannya memuncak suatu malam saat ia menemukan tumpukan majalah otomotif di bawah tempat tidurku, yang sengaja kubaca untuk riset. Ini majalah apa, Risa? Sejak kapan kamu tertarik dengan mobil-mobil begini? Tanyanya, suaranya dingin dan tatapannya tajam. Aku tergagap. Oh, itu majalah lama, Mas. Punya ayahku yang ketinggalan waktu kemari. Aku iseng-iseng baca saja. Dustaku, mencoba terdengar tenang. Mas Ardi tidak berkata apa-apa lagi, tapi sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak percaya sepenuhnya. Ia hanya meletakkan majalah itu kembali dengan kasar, lalu pergi meninggalkan kamar. Aku tahu, ia semakin curiga. Bayang-bayang kebenaran yang akan terungkap semakin nyata, dan aku harus lebih berhati-hati lagi. Namun, aku juga tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Rantai keberhasilan kecil ini, seutas demi seutas, sudah terlalu kuat untuk dilepaskan. Aku sedang membangun masa depanku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Peningkatan kewaspadaanku terhadap Mas Ardi ternyata tidak sia-sia, melainkan sebuah pertanda yang nyata. Instingku, yang dulu sering kumatikan karena rasa takut dan keraguan diri, kini semakin tajam, seperti pisau yang baru diasah. Kecurigaan yang selama ini kuhiraukan, berusaha kubuang jauh-jauh karena tidak ingin memperkeruh suasana, perlahan mulai menampakkan wujud aslinya yang menjijikan. Bau parfum wanita asing yang samar namun konsisten tercium di kemejanya, kebiasaan pulang larut malam yang semakin sering tanpa alasan yang jelas, dan tatapan defensifnya setiap kali aku mencoba bertanya tentang kegiatannya. Semua itu mulai membentuk pola yang menakutkan, sebuah teka-teki yang kini mulai terpecahkan. Suatu sore yang terasa panjang dan sepi, aku memutuskan untuk mengambil risiko besar. Mas Ardi bilang akan ada rapat penting di luar kota, dan ia akan pulang sangat larut, mungkin dini hari. Aku merasa ada yang sangat janggal dari nada bicaranya. Setelah ia berangkat, dengan tangan gemetar dan jantung berdegup kencang hingga terasa sakit di dada, aku membuka laci di meja kerjanya yang selama ini tak pernah kusentuh, seolah itu adalah area terlarang. Aku mencari petunjuk, apapun yang bisa menenangkan atau justru mengonfirmasi ketakutanku yang paling dalam. Dan di sanalah aku menemukannya, tersembunyi dengan ceroboh di bawah tumpukan dokumen laporan kerja yang berantakan. Sebuah dompet kecil berwarna merah muda yang jelas bukan milikku, bahkan bukan milik siapapun di rumah ini. Jantungku berdegup kencang, darah seolah berhenti mengalir di seluruh pembuluh darahku. Aku membuka dompet itu dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan jijik. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut, kartu identitas atas nama Bella Nareswari, dan yang paling menghancurkan, sebuah foto selfie Mas Ardi dengan seorang wanita muda. Mereka berdua tersenyum lebar, sangat dekat, pipi mereka menempel, dan tampak begitu bahagia, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Itu bukan senyum yang pernah ia tunjukkan kepadaku selama bertahun-tahun terakhir. Bukan senyum yang tulus dan hangat. Wanita di foto itu cantik, dengan rambut panjang tergerai, riasan modern, dan pakaian trendy. Jauh berbeda dari diriku yang kini selalu berlumuran keringat dan debu dari pekerjaan rumah tangga, atau bahkan aroma oli dari garasi. Dunia seolah runtuh di atas kepalaku. Bukan hanya aku diperlakukan sebagai babu rendahan, bukan hanya keuanganku dibatasi dan hidupku dikontrol, tapi aku juga dikhianati secara terang-terangan. Rasa sakit itu tak terlukiskan, menusuk hingga ke ulu hati. Air mataku tumpah ruah tanpa bisa kutahan, membanjiri wajah, membasahi foto pengkhianatan itu yang kubiarkan tergenggam erat di tangan. Semua pengorbananku, semua air mata yang kutumpahkan diam-diam di malam hari, semua rasa sakit yang kutahan dan kuabaikan, kini terasa sia-sia belaka, seperti lelucon pahit yang dimainkan oleh takdir. Pengorbanan karierku yang cemerlang demi dirinya, demi janji keluarga yang hangat, kini terasa seperti bumerang yang menusuk jantungku. Aku menangis histeris sampai tubuhku lemas dan kepalaku pusing. Di tengah isak tangisku yang pilu, muncul sebuah kemarahan yang membakar, lebih panas dari api. Kemarahan ini jauh lebih besar dan kuat dari rasa sakit yang kurasakan. Kemarahan pada Mas Ardi atas kebohongan dan pengkhianatannya, dan yang paling penting, kemarahan pada diriku sendiri karena membiarkan semua ini terjadi begitu lama, membiarkan diriku ditindas dan direndahkan. Aku sudah terlalu lama buta.
Terlalu lama membiarkan diriku hidup dalam sangkar kepalsuan yang ia ciptakan. Malam itu, Mas Ardi pulang seperti biasa, dengan langkah gontai. Ia tampak sedikit terkejut melihat mataku yang sembab dan wajahku yang pucat, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. "Kamu kenapa, Risa? Sakit lagi? Atau terlalu banyak menangis?" Tanyanya tanpa ada nada khawatir yang tulus, hanya sekadar formalitas. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, dingin, seolah ia adalah orang asing. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, ingin menumpahkan semua kemarahan dan kekecewaanku, bahkan ingin meludahi wajahnya yang tampak tanpa dosa. Tapi aku menahan diri. Tidak, aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur dan tak berdaya. Aku harus menyusun strategi yang lebih matang. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan diriku dan bisnisku, tapi juga tentang sebuah pembalasan yang setimpal. Aku memutuskan untuk menyimpan dompet dan foto itu. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Ini adalah kartu asku yang akan kugunakan di waktu yang tepat. Api kemarahan itu perlahan berubah menjadi bara api yang membakar tekad dalam diriku. Aku akan menghadapi Mas Ardi, tapi tidak sekarang. Aku akan menunggu waktu yang paling tepat, tempat yang paling tepat, di mana ia tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi, dan semua orang akan menjadi saksi atas kebusukannya. Jaring pengkhianatan ini telah terungkap, dan aku akan memastikan ia membayar mahal, sangat mahal, untuk setiap air mataku dan setiap detik penderitaanku. Setelah menemukan bukti tak terbantahkan tentang pengkhianatan Mas Ardi, pikiran untuk menggugat cerai tidak lagi hanya menjadi ide samar yang kubuang jauh-jauh. Itu menjadi sebuah keputusan final, sebuah tujuan yang jelas, sebuah misi yang harus kuselesaikan. Namun, aku tak mau sekadar bercerai secara diam-diam di pengadilan. Aku ingin Mas Ardi merasakan secara langsung apa yang kurasakan selama ini. Rasa malu yang membakar, rasa direndahkan hingga ke tulang, dan kehilangan kendali atas segalanya. Aku ingin ia sadar betapa picik, jahat, dan kejamnya perbuatannya selama ini. Dan aku tahu persis kapan dan di mana aku akan melancarkan serangan terakhirku ini. Acara ulang tahun pernikahan kedua orang tua Mas Ardi akan datang dalam beberapa minggu. Ini adalah acara keluarga besar tahunan yang selalu dihadiri oleh seluruh kerabat dekat, teman-teman lama orang tuanya, dan bahkan beberapa rekan bisnis penting Mas Ardi yang memiliki jabatan tinggi. Ini adalah panggung yang sempurna, sebuah kesempatan langka yang tak akan terulang. Aku membayangkan ekspresi Mas Ardi saat semua kebusukannya terbongkar di hadapan orang-orang yang paling ia hormati dan ingin ia pamerkan. Aku akan mengubah perayaan kebahagiaan mereka menjadi momen kebenaran yang pahit dan memalukan baginya. Selama beberapa minggu menjelang acara, aku bersikap seperti biasa, bahkan sedikit lebih ramah dan perhatian dari biasanya. Aku menyiapkan segala kebutuhan Mas Ardi dengan saksama, memasak makanan kesukaannya, dan berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi, seolah aku tidak tahu apa-apa tentang dompet merah muda itu. Aku ingin ia merasa aman, lengah, dan sama sekali tidak menduga badai besar yang akan datang menimpanya. Di balik senyum tipisku, yang sebenarnya adalah senyum kepedihan dan dendam, aku sedang merancang skenario pembalasan yang megah, detail demi detail, tak ada yang terlewat. Aku menguatkan mental, memvisualisasikan setiap detail adegan, dan menyiapkan kalimat-kalimat yang akan kulontarkan, kalimat-kalimat yang sudah kuhafal di luar kepala. Aku bahkan menghubungi Raya, sahabat setiaku, menceritakan sebagian kecil keadaanku yang kusesali, dan memintanya datang ke acara itu sebagai bentuk dukungan moral yang sangat kubutuhkan. Raya, yang selalu mendukungku tanpa syarat, setuju tanpa banyak bertanya, seolah ia bisa merasakan badai dalam diriku. Pagi di hari H acara, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum ayam berkokok. Ada ketegangan namun juga antisipasi yang membuncah. Aku menyiapkan Mas Ardi dengan sangat teliti, memilihkan setelan jas terbaiknya yang tampak mewah, dan memastikan ia terlihat sempurna di depan semua orang. Ironisnya, aku juga memilih pakaian terbaikku. Sebuah gaun sederhana namun elegan berwarna biru tua yang sudah lama tak kupakai, tersimpan rapi di lemari. Aku menata rambutku dengan model yang berbeda, sedikit memoles wajahku dengan riasan tipis namun cukup untuk membuatku terlihat segar. Aku ingin terlihat kuat, berani, dan berkelas, bukan seperti wanita lemah yang selama ini ia injak-injak dan anggap remeh. Setibanya di lokasi acara, sebuah ballroom hotel berbintang 5 yang megah, suasana sudah riuh dengan tawa dan obrolan hangat. Mas Ardi tampak bangga. Ia menarik tanganku untuk memperkenalkan aku kepada para koleganya yang penting. Ini istri saya, Risa. Dia yang selalu menjaga rumah tetap rapi dan selalu mendukung saya, katanya dengan senyum palsu yang menyebalkan. Aku tersenyum tipis membalasnya. Senyum yang mematikan, penuh rahasia. Aku melihat orang tua Mas Ardi, bibi dan paman, yang menyambutku hangat dengan pelukan. Ada juga beberapa sepupu dan kerabat lain yang mengenal kami sejak awal pernikahan. Setelah acara inti, pidato orang tua Mas Ardi yang mengharukan dan pemotongan kue, saat semua orang sedang menikmati hidangan penutup dan suasana kembali santai, aku merasakan adrenalin memompa dengan kuat di dalam darahku. Jantungku berpacu kencang. Ini waktunya. Aku menghampiri Mas Ardi yang sedang asyik berbincang-bincang santai dengan beberapa rekannya, wajahnya terlihat rileks. Aku berdiri tepat di sampingnya, meraih tangannya dengan lembut, seolah mesra,
mendekatkan tubuhku kepadanya. Mas Ardi menoleh, sedikit terkejut dengan sentuhanku yang tak biasa, tapi ia tetap tersenyum di depan teman-temannya, menjaga citranya. Mas Ardi, ucapku dengan suara yang tenang namun jelas, cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar kami. Perlahan, obrolan-obrolan mulai mereda, kepala-kepala mulai menoleh ke arah kami. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting di hadapan keluarga besar dan teman-teman kita malam ini. Mas Ardi menatapku bingung. Senyum palsunya sedikit memudar, digantikan raut panik. Ia mencoba menepis tanganku, berbisik dengan nada tertekan. Risa, ada apa? Ini bukan waktunya untuk bicara yang aneh-aneh. Tapi aku menggenggamnya erat, tak memberinya kesempatan untuk mundur. Aku mengabaikannya, menatap lurus ke kerumunan orang yang kini sepenuhnya menoleh ke arah kami, penasaran. Aku ingin mengumumkan bahwa aku akan menggugat cerai Mas Ardi. Seketika, seluruh ballroom menjadi hening total, seolah waktu berhenti. Semua mata terbelalak, menatapku dan Mas Ardi secara bergantian, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sebagian orang menjatuhkan garpu mereka dengan bunyi kling, sebagian lagi terdiam dengan mulut terbuka, tak mampu berkata-kata. Mas Ardi pucat pasi, wajahnya memutih seperti kertas, matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulutku. Bibi, ibunya Mas Ardi, langsung mendekat dengan wajah panik, berusaha menenangkanku. Risa, apa yang kamu katakan? Kamu gila? Teriak Mas Ardi, suaranya bergetar antara marah dan malu yang tak tertahankan. Ia berusaha menarikku menjauh dengan kasar, mencengkeram lenganku, tapi aku tak bergeming, tetap berdiri tegak. Ini adalah kebenaran, Mas. Kebenaran yang selama ini kamu tutupi di balik topeng kesempurnaanmu dan kepalsuanmu. Kataku, suaraku mengeras, bergetar namun penuh dengan emosi yang selama ini kupendam. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan pembebasan. Selama ini, kamu menganggapku babu di rumah ini. Kamu merendahkan semua pengorbananku, menganggapku tidak lebih dari seorang pelayan. Kamu mencaciku, membiarkanku sakit tanpa peduli, dan yang paling parah, aku jeda sejenak, mengambil napas dalam-dalam, tatapanku beralih dari Mas Ardi ke arah bibi dan paman yang kini tampak syok, lalu menyapu seluruh ruangan. Dan yang paling parah, Mas Ardi, kamu mengkhianatiku. Aku menemukan dompet ini, dengan foto selingkuhanmu di dalamnya, bernama Bella Nareswari. Aku mengangkat dompet merah muda itu tinggi-tinggi, menjulurkannya ke depan, menunjukkannya kepada semua orang yang kini terdiam, terkejut tak percaya. Foto Mas Ardi dan Bella, terpampang jelas di dompet itu, menjadi bukti nyata yang tak bisa dibantah. Setelah pengumumanku yang menggema bagaikan guntur di tengah keheningan, ballroom hotel terasa seperti medan perang yang beku dalam keheningan yang mencekam. Waktu seolah berhenti berputar. Mas Ardi, dengan wajah memerah pada menahan malu dan amarah yang tak tertahankan, akhirnya memecah keheningan dengan sebuah teriakan. Risa, kamu sudah gila. Ini semua bohong. Ini tidak benar. Kamu hanya ingin merusak acara ulang tahun pernikahan orang tuaku. Ia mencoba merebut dompet merah muda itu dari tanganku dengan kasar, tapi aku sudah bersiap, menariknya menjauh dengan sigap. Bibi, ibunya Mas Ardi, yang tadinya terkejut dan mematung, kini mendekat dengan wajah pucat pasi. Matanya memancarkan kepanikan. Ada apa ini, Risa? Kamu pasti salah paham. Ardi tidak mungkin begitu. Kalian bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Ia mencoba menenangkan situasi yang sudah telanjur meledak, tapi suaranya bergetar, menunjukkan keputusasaan. Salah paham, Bibi? Tanyaku, suaraku meninggi, tidak lagi peduli dengan batasan kesopanan atau norma-norma yang selama ini membelengguku. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keberanian. Setiap hari ia merendahkanku. Bibi, menganggapku babu rendahan di rumahku sendiri. Setiap kali aku sakit, ia tak peduli dan hanya menuntut pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Ia bahkan membiarkanku menggigil sendirian di malam hari karena demam tinggi. Dan ini, aku mengacungkan dompet itu lagi, menunjukkannya kepada semua orang. Ini bukti nyata, Bibi. Tanya saja pada Mas Ardi, siapa Bella Nareswari ini yang wajahnya terpampang jelas di dompetnya. Semua mata kini terfokus pada Mas Ardi, yang hanya bisa berdiri membisu, menunduk, tak mampu menyangkal kebenaran yang pahit. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tatapan kerabat dan rekan bisnisnya beralih dari kaget menjadi kecewa, bahkan jijik. Bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap sudut ruangan, seperti ombak yang pecah setelah badai besar. Aku tidak menyangka Ardi bisa begitu. Kasihan Risa, dia wanita baik-baik, berpendidikan tinggi, tapi disia-siakan. Astaga,
Ternyata benar gosip-gosip itu. Bisikan itu semakin keras, memenuhi ruangan yang tadinya hening. Paman, ayah Mas Ardi, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat sangat marah. Wajahnya mengeras, urat lehernya menonjol. Ia melangkah mendekat, menatap putranya dengan tatapan murka. Ardi, jawab papa. Apa ini semua benar? Mas Ardi masih bungkam, tidak bisa menjawab, seolah lidahnya keluh. Raut wajahnya yang tadinya marah dan sombong kini berubah menjadi kombinasi rasa bersalah, malu, dan ketidakberdayaan yang menyedihkan. Ia tampak hancur, bukan karena pengkhianatannya telah melukai hati, melainkan karena aibnya terbongkar di hadapan publik dan orang-orang yang paling ia hormati dan ingin ia pamerkan kekuasaannya. Ia benar-benar dipermalukan. Raya, sahabatku, yang tadinya hanya berdiri di sudut ruangan, kini mendekatiku dengan langkah cepat dan memelukku erat-erat. Kamu kuat, Risa. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku bangga padamu, bisiknya di telingaku, memberikan kekuatan ekstra yang sangat kubutuhkan untuk tetap tegak. Aku tidak ingin berlama-lama lagi di sana, merasakan hawa dingin dari kemarahan dan rasa malu yang melingkupi Mas Ardi. Tujuanku sudah tercapai. Kebenaran telah terungkap, dan Mas Ardi telah dipermalukan di hadapan semua orang yang paling ia hargai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku melepaskan genggamanku dari Mas Ardi, membuang dompet merah muda itu ke lantai di dekat kakinya, berbalik, dan berjalan keluar dari ballroom yang sunyi itu. Langkahku mantap, tidak ada keraguan, tidak ada air mata kesedihan lagi. Di belakangku, kudengar suara bibi yang histeris memanggil namaku. Disusul suara Mas Ardi yang marah bercampur putus asa, dan teriakan paman yang memaki-maki. Udara malam yang dingin menyambutku, terasa segar dan membebaskan di wajahku yang basah oleh air mata. Air mata yang kali ini adalah air mata pembebasan, bukan lagi kesedihan atau kekecewaan. Aku telah memutus rantai yang membelengguku selama ini. Aku telah berdiri tegak dan menyuarakan kebenaran yang menyakitkan. Pesta ulang tahun pernikahan itu mungkin hancur berantakan, tapi jiwaku yang selama ini merana dan terkurung akhirnya bebas. Aku telah melewati badai terhebat dalam hidupku, dan kini saatnya aku membangun kembali hidupku sendiri, dengan caraku sendiri. Setelah kejadian malam itu, proses perceraian berjalan relatif cepat dan lancar, jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Mas Ardi, yang harga dirinya sudah hancur lebur di depan keluarga dan rekan bisnisnya yang penting, tidak banyak melawan. Ia tahu aku punya bukti valid, dompet Bella Nareswari dengan foto mereka, dan saksi dari kejadian di ballroom yang memalukan itu. Bibi dan paman, orang tua Mas Ardi, meskipun awalnya sangat terkejut dan kecewa, akhirnya juga mendukung keputusanku setelah tahu kebenaran pahit tentang perlakuan dan perselingkuhan putra mereka. Mereka bahkan datang kepadaku secara pribadi, meminta maaf atas perlakuan buruk putra mereka, dan berharap aku bisa memulai hidup baru. Aku tidak menuntut apa-apa dari Mas Ardi, kecuali satu hal, kebebasanku. Aku tidak ingin satu sen pun dari uang yang ia berikan atau hasil gonogini. Yang kuinginkan hanyalah terlepas dari belenggu pernikahan yang menyiksaku dan mengembalikan jiwaku yang hilang. Dengan status janda yang kini kusandang, dan hati yang terasa sangat lega, seolah beban bertonton terangkat dari pundakku, aku sepenuhnya mencurahkan diri pada bisnis jual beli mobil bekas. Aku tidak lagi harus bersembunyi, tidak lagi harus menyembunyikan setiap aktivitas dari tatapan curiga Mas Ardi. Aku bisa bekerja dengan bebas, mengalokasikan seluruh waktu dan tenagaku untuk mengembangkan usaha yang kurintis dari nol ini. Aku memperbesar skala operasional secara bertahap, mulai dari menyewa sebuah lahan kecil sebagai display sementara di pinggir jalan utama, hingga merekrut beberapa asisten muda yang energik untuk membantuku dalam urusan administrasi dan detailing mobil. Pak Budi, dengan keahliannya yang luar biasa di bidang otomotif, menjadi manajer operasional kepercayaanku. Ia membantuku menginspeksi mobil, mengurus perbaikan, dan memberikan saran-saran berharga. Aku kembali ke Raya, sahabat setiaku, dan menceritakan semua detail pengkhianatan Mas Ardi serta keberanianku yang nekat di acara keluarga itu. Raya menangis mendengarnya, lalu memelukku erat, air matanya membasahi bahuku. Kamu hebat, Risa. Sangat hebat. Aku tak pernah ragu kamu bisa bangkit, katanya tulus. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantuku dengan strategi keuangan dan pemasaran bisnis. Dukungan tak ternilai dari Raya dan Pak Budi sangat berharga. Mereka adalah tim pendukung terbaik yang kumiliki, pilar-pilar yang membantuku berdiri tegak. Bisnisku berkembang pesat, melebihi ekspektasi. Dari penjualan 1 unit Yaris pertamaku, kini aku bisa menjual 5 hingga 10 unit mobil setiap bulan, bahkan lebih saat ada promo. Reputasiku sebagai penjual mobil bekas yang jujur, transparan, dan profesional menyebar dari mulut ke mulut. Pelanggan percaya kepadaku karena aku selalu memberikan informasi transparan mengenai kondisi mobil, riwayat perawatannya, dan selalu memastikan kondisi mobil sesuai dengan deskripsi yang kuberikan. Keuntungan terus mengalir, memungkinkan aku untuk terus mengembangkan usaha. Dari modal pinjaman Raya, kini aku bisa memutar modal sendiri dan berinvestasi lebih besar. 2 tahun kemudian, impian terbesarku terwujud menjadi nyata. Dengan hasil keringat,
Kerja keras tak kenal lelah, dan tekad yang kuat, aku berhasil membeli sebidang tanah luas di lokasi sangat strategis di pusat kota dan membangun showroom mobil mewah yang megah dan modern. Namanya, Risa Auto Gallery. Ini bukan sekadar showroom mobil bekas biasa. Ini adalah sebuah galeri tempat mobil-mobil pilihan, dari berbagai segmen, yang sudah kuinspeksi dan kurestorasi dengan cermat, dipamerkan seperti karya seni berharga. Aku tidak lagi hanya menjual mobil bekas umum, aku juga menjual mobil-mobil premium bekas dengan harga yang kompetitif, serta menyediakan layanan detailing mobil kelas atas dan perawatan purna jual. Upacara pembukaan showroomku yang megah dihadiri oleh banyak orang penting, kolega bisnis baru, investor, teman-teman lama, dan tentunya, Raya hadir sebagai rekan bisnis dan sahabat yang selalu mendukung. Pak Budi berdiri di sampingku dengan wajah bangga, melihat hasil kerja keras kami. Dan yang paling mengharukan, orang tuaku juga datang, air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka saat melihat putrinya yang dulu terpuruk kini berdiri gagah sebagai pemilik bisnis. Aku berdiri di depan showroom megah itu, menatap plang nama, Risa Auto Gallery, yang menyala terang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar utuh, berharga, dan berdaya. Aku adalah Risa yang dulu, namun dengan versi yang jauh lebih kuat, tangguh, bijaksana, dan sukses. Aku adalah wanita yang pernah dianggap babu, kini menjadi pemilik showroom mobil yang disegani. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hari bersejarah pembukaan, Risa Auto Gallery. Bisnis yang kurintis dari nol, dari balik layar laptop dan garasi teman yang sempit, kini telah tumbuh menjadi sebuah imperium kecil di industri otomotif. Cabang-cabang baru telah dibuka, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga merambah ke beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Aku kini dikenal luas sebagai salah satu pebisnis wanita sukses di industri yang dulu dianggap didominasi kaum pria ini. Namaku, Risa, yang dulu terbenam dalam bayangan, kini disebut dengan hormat. Aku sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar kewirausahaan, konferensi wanita, dan talk show televisi, berbagi kisah perjalananku yang penuh liku. Dari seorang ibu rumah tangga yang terpuruk dan direndahkan, menjadi pemilik showroom mobil mewah yang disegani. Setiap kali aku berdiri di podium, di hadapan ratusan pasang mata, aku selalu menekankan pentingnya kemandirian, ketekunan, dan keberanian untuk bangkit dari setiap keterpurukan. Pesanku selalu sama, jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilaimu. Raya, sahabat sejati dan belahan jiwaku dalam perjuangan ini, kini menjadi Chief Financial Officer, CFO, di perusahaanku. Ia adalah pilar utamaku dalam menyusun strategi keuangan jangka panjang, mengelola investasi, dan memimpin pengembangan bisnis ke pasar yang lebih luas. Kecerdasannya, kejeliannya dalam angka, dan loyalitasnya tak ternilai harganya. Pak Budi, dengan pengalamannya yang tak lekang dimakan usia di bidang otomotif, tetap setia menjadi kepala operasional kami, memastikan setiap mobil yang masuk ke galeri kami memenuhi standar kualitas tertinggi, seolah itu adalah mobil miliknya sendiri. Ia adalah penjamin kualitas dan kepercayaan pelanggan kami. Kami adalah tim yang solid, lebih dari sekadar rekan kerja. Kami adalah keluarga yang dibangun di atas kepercayaan, visi yang sama, dan ikatan persahabatan yang kuat. Kehidupanku kini jauh berbeda, 1000 kali lipat lebih baik. Aku memiliki jadwal yang sangat padat, namun setiap detik dan setiap menitnya terasa penuh makna. Aku sering bepergian untuk urusan bisnis, mulai dari bertemu dengan klien penting, negosiasi dengan supplier mobil, hingga mengeksplorasi peluang pasar baru di kota-kota lain. Namun, di tengah semua kesibukan itu, aku selalu meluangkan waktu yang berkualitas untuk diriku sendiri dan orang-orang yang kusayangi. Aku kembali aktif di berbagai kegiatan sosial, mendonasikan sebagian keuntungan untuk yayasan wanita, dan bahkan menjadi mentor bagi para wanita muda yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Aku tidak lagi merasa kosong, tidak berdaya, atau takut. Aku merasa utuh, berharga, dan berdaya. Sebuah Risa yang telah menemukan kembali cahaya di dalam dirinya. Sesekali, kabar tentang Mas Ardi sampai ke telingaku melalui kerabat atau berita samar. Pernikahannya dengan Bella Nareswari rupanya tidak bertahan lama, tidak lebih dari 2 tahun. Bella, yang konon memiliki karakter sama kerasnya dengan Mas Ardi, rupanya tidak menyukai gaya hidup yang menuntut Mas Ardi sebagai raja di rumah dan tidak segan-segan meninggalkannya ketika menemukan orang lain yang lebih menarik dan mapan. Karir Mas Ardi juga meredup drastis setelah skandal yang terjadi di acara ulang tahun orang tuanya. Reputasinya hancur, ia kesulitan mendapatkan proyek besar, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman orang tuanya, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kudengar ia kini menjalankan bisnis kecil-kecilan di sana, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Aku tidak merasa dendam sedikit pun, hanya sebuah rasa lega yang mendalam. Benar kata orang, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan karma bekerja pada jalurnya sendiri. Malam ini, aku duduk di teras rumah baruku, sebuah rumah minimalis modern dengan taman yang asri dan kolam ikan koi di depannya, jauh dari kenangan pahit masa lalu. Langit senja kembali membentangkan kanvas warna jingga, ungu, dan merah keemasan yang menawan. Kali ini, senja terasa berbeda, sangat berbeda. Bukan lagi saksi bisu janji-janji manis yang berujung pada penderitaan dan pengkhianatan, melainkan saksi bisu kekuatan, ketangguhan, dan pembebasan jiwaku. Setiap warna di langit senja kini mencerminkan setiap emosi yang telah kulalui,
Setiap rintangan yang berhasil kutaklukan. Di tanganku, tergenggam secangkir kopi hitam hangat dengan aroma kuat yang memenuhi indera penciumanku. Aroma kopi itu kini tidak lagi terasa pahit seperti dulu. Tidak lagi membawa kenangan akan cemoohan Mas Ardi. Sebaliknya, ia terasa menyejukkan dan menghangatkan, membawa kenangan akan setiap langkah perjuangan, setiap tetes keringat, setiap tantangan yang berhasil kulalui, dan setiap kemenangan kecil maupun besar yang kuraih dengan jerih payahku sendiri. Kopi ini adalah simbol kemerdekaanku, sebuah pengingat abadi bahwa aku telah berhasil menciptakan kebahagiaanku sendiri, membangun impianku sendiri, dan berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, apalagi seorang pria yang pernah merendahkanku. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan angin sepau-sepa menerpa wajahku, meniup lembut rambutku. Aku adalah Risa, wanita yang bangkit dari keterpurukan, menemukan kembali jati dirinya, dan membangun impiannya sendiri dari puing-puing kepedihan. Ceritaku mungkin pahit di awal, penuh air mata dan luka, tetapi berakhir dengan manis, dengan kemenangan yang nyata dan kebahagiaan yang tulus. Dan ini, barulah permulaan dari bab-bab baru dalam hidupku yang akan terus kutulis dengan tinta keberanian, harapan, dan kemandirian. Aku adalah Risa, dan aku telah menemukan jalan pulang ke diriku sendiri. Tahun-tahun terus bergulir, membawa Risa jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Risa Auto Gallery bukan lagi sekadar showroom mobil mewah di Jakarta. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem otomotif terintegrasi. Selain penjualan mobil bekas premium, perusahaanku kini menawarkan layanan detailing dan perawatan mobil kelas atas yang bersertifikat, konsultasi investasi kendaraan untuk para kolektor, hingga lini produk aksesori mobil high-end dengan brand sendiri. Jaringan cabang telah meluas, menjangkau kota-kota besar lain seperti Surabaya, Medan, dan Makassar, bahkan mulai menjajaki pasar regional di Asia Tenggara. Aku, Risa, si pemilik dan CEO, tidak lagi hanya duduk di balik meja. Aku sering terbang keliling dunia, menghadiri forum ekonomi global, berkolaborasi dengan brand otomotif internasional, dan menjadi wajah inspiratif bagi banyak wanita pebisnis yang ingin menembus dominasi kaum pria. Aku mendapatkan berbagai penghargaan. Namun yang paling berharga adalah pengakuan dari ribuan wanita yang terinspirasi oleh kisahku. Di tengah kesibukan yang tak pernah ada habisnya, aku menemukan keseimbangan baru yang selama ini kudambakan. Rumah minimalisku yang asri dengan desain Skandinavia modern, lengkap dengan taman zen dan kolam ikan koi di belakangnya, bukan lagi sekadar tempat singgah yang kusembunyikan, melainkan oase ketenangan dan tempatku menemukan kedamaian. Aku rutin yoga setiap pagi di teras, menyirami tanaman-tanaman langka di taman, dan meluangkan waktu berkualitas untuk membaca buku-buku filsafat dan literatur yang dulu tak sempat kubaca karena tuntutan hidup. Aku sering mengundang Raya dan Pak Budi untuk makan malam di rumahku, berbagi cerita dan tawa, merayakan setiap kemenangan kecil dan besar yang kami raih bersama. Mereka bukan hanya rekan kerja. Mereka adalah keluarga inti yang kubangun di atas pondasi kepercayaan, kasih sayang, dan saling mendukung. Ikatan kami semakin kuat seiring waktu. Terkadang, pertanyaan tentang cinta dan kemungkinan pernikahan kembali muncul dari teman-teman lama, kolega, atau bahkan dari netizen di media sosial. Aku hanya tersenyum tipis. Hatiku memang pernah hancur berkeping-keping, namun kini telah utuh kembali, bahkan lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, karena aku telah menemukannya dalam diriku sendiri, dalam kemandirian, keberhasilan, dan makna hidup yang kubangun. Jika nanti ada seseorang yang datang, ia haruslah seseorang yang bisa melengkapi, bukan mengurangi, kehidupanku yang sudah lengkap ini. Seseorang yang menghargai keberadaanku seutuhnya, menghargai setiap perjuanganku, bukan hanya menuntut dan merendahkan seperti masa lalu. Namun, aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap momen dari hidupku yang baru ini, merayakan setiap pencapaian, dan belajar dari setiap pengalaman. Aku percaya, segala sesuatu akan datang pada waktunya. Kabar tentang Mas Ardi memang masih sesekali terdengar melalui kerabat jauh atau berita samar di kota asalnya. Kudengar ia mencoba beberapa usaha lain di kampung halamannya setelah reputasinya hancur di Jakarta, mulai dari kafe kecil hingga peternakan ayam, namun tidak ada yang benar-benar berhasil seperti yang ia harapkan. Kehidupannya jauh dari kemewahan, pengakuan, dan kekuasaan yang dulu ia dambakan. Ia menjadi sosok yang lebih tertutup dan jarang terlihat di acara-acara sosial. Aku tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengannya, apalagi mencari tahu lebih jauh tentang kehidupannya. Bab itu sudah tertutup rapat, lembaran itu sudah usang dan tak perlu dibuka lagi. Aku hanya berharap ia menemukan kedamaiannya sendiri, jauh dari bayang-bayang kesombongan, pengkhianatan, dan ambisi yang tidak terkendali. Setiap senja, rutinitasku tak pernah berubah, sebuah tradisi yang kupegang teguh. Aku akan duduk di teras rumahku, menatap langit yang berubah warna, dari jingga ke ungu, lalu perlahan menghitam. Di tanganku, secangkir kopi hitam hangat, tanpa gula. Aroma kopi itu kini telah menjadi aroma kemerdekaan, aroma kebebasan yang hakiki. Setiap tegukan membawa kenangan akan Risa yang dulu, yang rapuh, terbelenggu, dan penuh air mata, dan Risa yang kini, yang berdiri tegak, mandiri, dan merdeka. Senja itu adalah cerminan perjalananku. Dulu, ia adalah akhir dari hari yang penuh derita, saksi bisu air mata yang kutumpahkan diam-diam. Kini,
Ia adalah awal dari kedamaian. Pengingat bahwa setelah badai terhebat sekalipun, selalu ada pelangi yang indah dan harapan baru yang menanti. Aku telah menulis babak baru dalam hidupku, dengan tinta keberanian, harapan, dan tekad yang kuat. Dan cangkir kopi ini, di setiap senja, adalah pengingat bahwa aku telah berhasil menciptakan kebahagiaanku sendiri, sejati dan abadi. Aku adalah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit dari abu kehancuran, membangun impiannya sendiri, dan menemukan arti sejati dari kekuatan. Tahun-tahun terus bergulir, membawa Risa jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Risa Auto Gallery tidak lagi sekadar showroom mobil mewah di Jakarta. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem otomotif terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Selain penjualan mobil bekas premium yang kini merambah segmen supercar langka, perusahaanku kini menawarkan layanan detailing dan perawatan mobil kelas atas yang bersertifikat internasional, konsultasi investasi kendaraan untuk para kolektor dan pebisnis, hingga lini produk aksesori mobil high-end dengan brand sendiri yang telah diekspor ke beberapa negara tetangga. Jaringan cabang telah meluas pesat, menjangkau kota-kota besar lain seperti Surabaya, Medan, Makassar, dan bahkan tengah menjajaki pasar regional di Asia Tenggara. Aku, Risa, si pemilik dan CEO, tidak lagi hanya duduk di balik meja. Aku sering terbang keliling dunia, menghadiri forum ekonomi global, berkolaborasi dengan brand otomotif internasional, dan menjadi wajah inspiratif bagi banyak wanita pebisnis yang ingin menembus dominasi kaum pria. Aku mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi, namun yang paling berharga adalah pengakuan tulus dan inspirasi yang kurasakan dari ribuan wanita yang terinspirasi oleh kisahku. Di tengah semua kesibukan yang tak pernah ada habisnya, jadwal padat, perjalanan bisnis, dan tanggung jawab besar, aku berhasil menemukan keseimbangan baru yang selama ini kudambakan. Rumah minimalisku yang asri dengan desain Skandinavia modern, lengkap dengan taman zen yang menenangkan dan kolam ikan koi di belakangnya, bukan lagi sekadar tempat singgah yang kusembunyikan. Ia adalah oase ketenangan dan tempatku menemukan kedamaian sejati. Aku rutin yoga setiap pagi di teras menghadap taman, menyirami tanaman-tanaman langka di taman, dan meluangkan waktu berkualitas untuk membaca buku-buku filsafat dan literatur klasik yang dulu tak sempat kubaca karena tuntutan hidup. Aku sering mengundang Raya dan Pak Budi untuk makan malam di rumahku, berbagi cerita, tawa lepas, dan merayakan setiap kemenangan kecil maupun besar yang kami raih bersama. Mereka bukan hanya rekan kerja. Mereka adalah keluarga inti yang kubangun di atas pondasi kepercayaan, kasih sayang, dan saling mendukung. Ikatan kami semakin kuat seiring waktu, menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebersamaan Raya, sahabat sejati dan belahan jiwaku dalam perjuangan ini, kini memegang peran krusial sebagai Chief Financial Officer, CFO, dan juga Chief Strategy Officer, CSO, di perusahaanku. Ia adalah pilar utamaku dalam menyusun strategi keuangan jangka panjang, mengelola investasi miliaran rupiah, dan memimpin pengembangan bisnis ke pasar yang lebih luas. Kecerdasannya yang brilian, kejeliannya dalam menganalisis angka, dan loyalitasnya tak ternilai harganya. Raya bukan hanya rekanku dalam bisnis, tetapi juga penasihat pribadiku dalam berbagai hal, dari keputusan investasi besar hingga masalah pribadi yang kadang menghampiri. Persahabatan kami telah melewati badai dan teruji oleh waktu, menjadi contoh nyata kekuatan ikatan wanita. Sementara itu, Pak Budi, dengan kebijaksanaannya yang tenang dan pengalamannya yang tak lekang dimakan usia di bidang otomotif, tetap setia menjadi kepala operasional kami. Ia memastikan setiap mobil yang masuk ke galeri kami memenuhi standar kualitas tertinggi, seolah itu adalah mobil miliknya sendiri. Ia adalah penjamin kualitas dan kepercayaan pelanggan kami, sosok yang tak tergantikan. Risa bahkan membelikan sebuah rumah kecil yang nyaman untuk Pak Budi dan keluarganya di dekat rumahnya, sebagai bentuk terima kasih atas kesetiaan dan dedikasinya yang luar biasa. Di ranah pribadi, pertanyaan tentang cinta dan kemungkinan pernikahan kembali memang masih sesekali muncul dari teman-teman lama, kolega, atau bahkan dari netizen di media sosial yang mengikuti kisahnya. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi pertanyaan itu. Hatiku memang pernah hancur berkeping-keping karena pengkhianatan, namun kini telah utuh kembali, bahkan lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, karena aku telah menemukannya dalam diriku sendiri, dalam kemandirian, keberhasilan, dan makna hidup yang kubangun. Jika nanti ada seseorang yang datang, ia haruslah seseorang yang bisa melengkapi, bukan mengurangi, kehidupanku yang sudah lengkap ini. Seseorang yang menghargai keberadaanku seutuhnya, menghargai setiap perjuanganku, dan mencintaiku apa adanya, bukan hanya menuntut dan merendahkan seperti masa lalu. Namun, aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap momen dari hidupku yang baru ini, merayakan setiap pencapaian, dan belajar dari setiap pengalaman. Aku percaya, segala sesuatu akan datang pada waktunya yang tepat. Kabar tentang Mas Ardi memang masih sesekali terdengar melalui kerabat jauh atau berita samar di kota asalnya. Kudengar ia mencoba beberapa usaha lain di kampung halamannya setelah reputasinya hancur di Jakarta, mulai dari kafe kecil hingga peternakan ayam,
Namun tidak ada yang benar-benar berhasil seperti yang ia harapkan. Kehidupannya jauh dari kemewahan, pengakuan, dan kekuasaan yang dulu ia dambakan. Ia menjadi sosok yang lebih tertutup, jarang terlihat di acara-acara sosial, dan konon hidup dalam kesederhanaan yang drastis. Aku tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengannya, apalagi mencari tahu lebih jauh tentang kehidupannya. Bab itu sudah tertutup rapat. Lembaran itu sudah usang dan tak perlu dibuka lagi. Aku hanya berharap ia menemukan kedamaiannya sendiri, jauh dari bayang-bayang kesombongan, pengkhianatan, dan ambisi yang tidak terkendali yang dulu menghancurkannya. Setiap senja, rutinitasku tak pernah berubah. Sebuah tradisi yang kupegang teguh sebagai pengingat dan refleksi. Aku akan duduk di teras rumahku, menatap langit yang berubah warna, dari jingga ke ungu, lalu perlahan menghitam. Di tanganku, secangkir kopi hitam hangat, tanpa gula. Aroma kopi itu kini telah menjadi aroma kemerdekaan. Aroma kebebasan yang hakiki, aroma yang mengikat setiap pengalaman dan perjuangan hidupku. Setiap tegukan membawa kenangan akan Risa yang dulu, yang rapuh, terbelenggu, dan penuh air mata, dan Risa yang kini, yang berdiri tegak, mandiri, dan merdeka. Senja itu adalah cerminan perjalananku. Dulu, ia adalah akhir dari hari yang penuh derita, saksi bisu air mata yang kutumpahkan diam-diam. Kini, ia adalah awal dari kedamaian, pengingat bahwa setelah badai terhebat sekalipun, selalu ada pelangi yang indah dan harapan baru yang menanti. Aku telah menulis babak baru dalam hidupku, dengan tinta keberanian, harapan, dan tekad yang kuat. Dan cangkir kopi ini, di setiap senja, adalah pengingat bahwa aku telah berhasil menciptakan kebahagiaanku sendiri, sejati dan abadi. Aku adalah bukti nyata bahwa seorang wanita bisa bangkit dari abu kehancuran, membangun impiannya sendiri, dan menemukan arti sejati dari kekuatan. Kisahku adalah sebuah warisan yang akan terus menginspirasi, bahwa di balik setiap luka, ada kesempatan untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Waktu terus berjalan, membawa Risa semakin jauh dari bayangan masa lalu yang kelam, namun tak pernah melupakannya. Setiap luka telah menjadi bekal, setiap air mata telah menjadi pupuk. Risa Auto Gallery kini bukan hanya sebuah nama besar di industri otomotif, melainkan sebuah filosofi bisnis yang mengedepankan integritas, pemberdayaan, dan kualitas. Risa, sebagai nahkoda utama, terus berinovasi. Ia mulai menjajaki investasi di bidang teknologi e-mobility, membangun stasiun pengisian kendaraan listrik di setiap cabang, dan bahkan meluncurkan platform jual beli mobil online yang berbasis kecerdasan buatan, memudahkan pelanggan dari seluruh penjuru negeri. Kehidupan Risa kini adalah bukti nyata dari sebuah kebangkitan. Ia telah membeli sebuah properti yang luas di pinggir kota, membangun sebuah pusat pelatihan terpadu untuk yayasan Risa Berdaya. Di sana, wanita-wanita dari berbagai latar belakang diajari keterampilan berbisnis, manajemen keuangan, hingga leadership. Banyak di antara mereka yang dulunya adalah korban KDRT, perceraian, atau kesulitan ekonomi, kini menemukan kembali suara dan kemandirian mereka berkat Risa. Mereka tidak hanya belajar menjadi pengusaha, tetapi juga belajar untuk percaya pada diri sendiri, sebuah pelajaran yang Risa kuasai dengan begitu pahit. Hubungan Risa dengan Raya dan Pak Budi semakin tak terpisahkan. Raya, dengan insting bisnisnya yang tajam, menjadi partner yang tak tergantikan, mendorong Risa untuk selalu berani mengambil langkah besar. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, tidak hanya membahas bisnis, tetapi juga berbagi cerita hidup, tawa, dan sesekali air mata kebahagiaan. Sementara itu, Pak Budi, dengan kesabaran dan kebijaksanaannya, adalah penyeimbang bagi Risa. Ia menjadi sosok penenang di tengah badai keputusan bisnis, dan selalu mengingatkan Risa untuk tidak lupa pada akar dan nilai-nilai yang telah membentuknya. Risa bahkan menjadikan keluarga Pak Budi bagian dari keluarganya sendiri, memastikan masa tua Pak Budi terjamin dengan baik. Masa depan Risa tidak hanya terfokus pada bisnis. Ia juga mulai berpikir tentang warisan yang lebih besar. Ia menulis sebuah buku autobiografi, Dari Dapur ke Showroom, kisah Risa bangkit dari keterpurukan, yang langsung menjadi bestseller nasional. Buku itu adalah sebuah surat cinta untuk dirinya yang dulu, dan sebuah harapan untuk wanita-wanita lain yang sedang berjuang. Ia juga aktif menjadi influencer di media sosial, membagikan tips bisnis, motivasi, dan insight tentang pentingnya kemandirian perempuan. Terkadang, di tengah kesibukan yang luar biasa, Risa masih merasakan bayangan masa lalu melintas.
Bukan lagi sebagai luka yang menyakitkan, melainkan sebagai pengingat akan perjalanan. Ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu, dan dari mana ia berasal. Itu adalah fondasi yang membuatnya menjadi Risa yang sekarang. Kuat, berdaya, dan penuh kasih. Setiap senja, rutinitas itu tetap menjadi jangkar bagi jiwanya. Ia duduk di teras, membiarkan aroma tanah basah setelah hujan sore menyegarkan pikirannya, sembari menyesap kopi hitam hangatnya. Cangkir kopi itu bukan lagi sekadar minuman. Ia adalah simbol dari kebebasan yang hakiki, sebuah pengingat bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap luka adalah bekal untuk terbang lebih tinggi. Langit senja membentangkan warnanya yang magis, sebuah mahakarya alam yang abadi. Risa tersenyum, senyum yang tulus, penuh syukur. Ia telah melangkah maju, merangkul masa depan yang ia ukir sendiri, dengan tangan dan hatinya.